Selamat pagi semuanya, Ibu Bapak peserta sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih sekali Bapak Ibu sudah bergabung ke dalam acara Business Webinar Series Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret. Acara ini merupakan acara Business Webinar Series yang kedua yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret. Dan hari ini untuk acara khusus untuk topik behavioral economic ini, program Magister Manajemen bekerja sama dengan program Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret. Sebelum kita memulai acara, saya mohon izin untuk menyampaikan aturan webinar kita sepanjang pagi hari ini. Yang pertama, saya akan sampaikan bahwa acara ini akan direkam. Sebentar. Acara ini akan direkam dan acara ini di streamline di YouTube. Linknya kalau Bapak Ibu ingin melihat nanti akan kami share bersama dengan aturan yang lain melalui fasilitas chat di Zoom. Semua peserta mohon maaf di mute speakernya kecuali saat nanti tanya jawab yang bertanya akan di unmute. Pertanyaan dari para peserta bisa diajukan melalui grup chatroom secara tertulis atau saat bertanya langsung nanti silahkan menggunakan fasilitas raise hand untuk bertanya. Fasilitas raise hand ini bisa diklik, jadi Anda klik icon partisipan di bawah screen Zoom, nanti di bagian bawah daftar peserta ada fasilitas raise hand. Silahkan diklik untuk memberitahu host maupun co-host bahwa Anda ingin bertanya saat sesi tanya jawab. Kami nanti akan memberikan link presensi, mohon berkenan untuk mengisi karena presensi ini kaitannya dengan sertifikat yang akan kami berikan kepada Anda semua. Mohon untuk memastikan bahwa nama yang Anda tulis tidak keliru sehingga kami juga tidak keliru saat mengisi nama Anda di sertifikat. E-sertifikat akan dikirimkan tanggal 19 besok dan juga peserta yang kemarin ikut di tanggal 27 Juni juga akan kami kirimkan besok e-sertifikatnya. Materi akan kami share setelah acara, tetapi pada saat acara ini nanti akan kami share ulang satu artikel yang ditulis oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Pagi hari ini tema Business Webinar Series adalah tentang Behavioral Economics, prinsip dan aplikasi teori prospek. Topik tentang behavioral economic ini dipilih karena ini masih menawarkan ruang yang luas untuk dieksplorasi dalam penelitian dan pembahasan teori perilaku ekonomi ini masih terbatas diajarkan sehingga kami berharap bahwa peserta webinar pagi hari ini akan memberi insight yang luas dari materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Ini adalah sesi kedua setelah sesi pertama tanggal 27 kemarin diisi oleh Bapak Rimawan Pradiptyo, PhD dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, dan hari ini 18 Juli sesi ini akan diisi oleh Bapak Hari Susianto PhD dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Dan hari ini yang akan menjadi moderator adalah Ibu Evi Grafitiani, Kepala Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret. Dan tentu saja tanpa berpanjang kata saya akan mempersilahkan Bu Evi untuk memulai perannya sebagai moderator. Silakan Ibu Evi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di webinar meeting hari ini tanggal 18 Juli 2020 pukul pas tadi 9.15 kita mulai. Dan acara ini akan berlangsung mungkin sampai jam 12 siang ya, Bu Ratna Tandi. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar bahwa hari ini kita akan kedatangan narasumber yang luar biasa, Bapak Hari Susianto PhD dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, di mana Pak Hari akan sharing kepada kita semua mengenai prospek teori. Tadi juga sudah dijelaskan kepada para peserta yang ingin bertanya atau memberi tanggapan, silahkan di chat room atau juga bisa raise hand. Nanti pada saat ada sesi tanya jawab akan kita persilahkan untuk tidak memperpanjang waktu, monggo waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Pak Hari untuk share tentang prospek teori.
Silakan Mbak Ari. Baik, ya selamat pagi ibu-ibu. Pertama kali mungkin terima kasih banyak untuk MMUNS, untuk Bu Tanding, Bu Evi mengundang saya untuk webinar. Ya jadi kita santai aja ya. Jadi kalau mau minum silakan kan di rumah bisa bebas gitu. Oke ya, kita akan start dulu nih. Mudah-mudahan nggak repot. Terus kemana nih? Dari situ. Iya nih. Kelihatan nggak sekarang? Belum? Belum, Pak. Belum. Ini belum juga ya? Belum. Ditunggu sebentar. Entire screen application Windows. Oh ini. Nah, sudah kelihatan Pak Ari. Udah? Lihat? Ya. Udah nggak perlu nyata apa lagi ya? Langsung ya? Ya, langsung silahkan. Oke. Baik. Jadi ini topik yang akan saya sampaikan gitu ya. Jadi ini kalau sinopsisnya kira-kira nanti ini sebenarnya saya sedang menulis buku ya tentang teori prospek ini ya, tapi nggak tahu kapan jadinya nih. Selalu seperti itu. Dan yang saya sampaikan cuma beberapa pokok pemikiran penting saja gitu ya. Jadi karena kalau harus panjang, biasa kalau kami di UI ini 1 semester gitu. Jadi tapi ini kan cuma beberapa jam, jadi saya ambil yang penting-penting saja ya. Terus nanti saya akan berikan juga ilustrasi risetnya dan jadi gimana sih cara melakukan risetnya gitu ya. Dan juga nanti ada aplikasinya. Jadi biasanya yang dipakai itu adalah Nudge gitu ya, paling terkenal gitu ya. Dan saya akan menyampaikannya ini dengan bahasa yang populer, jadi supaya semua orang bisa ikut. Jadi tidak ada rumusnya gitu, sedikit ya, satu halaman paling 1 slide doang. Oke ya. Oke, jadi ini kalau mau kenalan ya, jadi ini adalah Daniel Kahneman ya, ini fotonya ketika dia dapat pengumuman Nobel, dapat hadiah Nobel, lalu dia melakukan konferensi pers gitu. Nah, sebelum sampai sana barangkali kita ada baiknya ya menyimpulkan dari depan dulu gitu ya, supaya nanti bisa ngikutin kenapa kok pemikirannya seperti ini gitu ya. Jadi kita nih selalu ada 2 kubu ya, jadi satu kubunya ekonom, satunya lagi kubu psikolog. Dan sangat mudah sebenarnya mengikuti teori-teori yang ada dari kedua buah kubu ini kalau kita mempelajari asumsi manusianya dari kedua cabang disiplin tersebut gitu ya. Jadi kalau ekonom ya kita start dari ekonom, nanti baru psikologi. Kalau ekonom biasanya mereka membatasi bahwa manusia itu harus rasional. Jadi dia ngitung untung rugi segala macam lah gitu ya. Sementara kalau psikolog manusia itu ya ada yang rasional tapi ada juga yang nggak rasional gitu ya. Jadi lebih luas. Satunya lagi mungkin manusia itu dibayangkannya egois. Jadi kalau dia bikin keputusan selalu yang dipikirin itu untuk kepentingan dirinya. Kalau menurut psikologi ya manusia ada yang egois tapi juga egois gitu ya. Terus ilmu ekonomi itu punya banyak asumsi gitu ya. Dan asumsinya itu seringkali tidak realistik. Dan itu buat mereka nggak penting gitu ya. Yang penting nanti kalau dibikin prediksinya benar. Sementara kalau psikolog dia akan rewel. Dia akan bilang, oh masa manusia diumpamakan seperti ini, nggak mungkin dong, dan seterusnya gitu ya. Terus teori-teori ekonomi biasanya sifatnya normatif, sementara kalau psikologi dia biasanya deskriptif. Jadi seperti ini nih ya. Kalau normatif, jadi biasanya seakan-akan mereka tuh membuat resep gitu ya. Saya bilang mereka karena saya walaupun saya belajar ekonomi dan psikologi, saya anggap diri saya psikologi lah gitu ya. Jadi mereka itu berpikir bahwa ini teori-teori ekonomi itu banyak kan bersifat seperti resep gitu ya. Kalau mau mencapai ini maka Anda harus melakukan A, B, C, D, E gitu. Nah, sementara kalau dari psikologi ya, kita tidak pernah berpikir bahwa manusia itu mengejar seperti demikian gitu ya. Jadi tidak selalu. Jadi kita selalu berusaha untuk menggambarkan manusia apa adanya. Manusia yang kita temui sehari-hari, suami kita, pasangan kita, anak kita, orang tua kita, teman-teman kita gitu, apa adanya. Tidak mempertimbangkan
bahwa apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka putuskan itu dalam rangka mengejar tadi ya yang terbaik, terhebat. Kalau dapat apa, kalau cari pacar, misalnya cari pacar yang tercantik gitu ya, anaknya orang kaya, nggak selalu begitu gitu. Seringkali kita kan cari pacar ya karena sering jalan bareng gitu. Jadi begitulah kira-kira ya. Jadi normatif dan deskriptif ya. Nah, biasanya ya behavioral economics itu membandingkan ya teori-teori mereka dengan teori-teori dari ekonomi. Jadi istilahnya mereka punya benchmark. Dan ada banyak ya sebenarnya benchmarknya. Jadi dia biasanya caranya gitu mengambil teori-teori ekonomi lalu dikritik gitu terus nanti diajukan gitu ya. Nah, salah satu yang paling sering dipakai, jadi ini perlu saya sampaikan karena nanti kita akan pakai itu untuk mengevaluasi teori prospek, adalah apa yang disebut expected monetary value model. Jadi saya akan start dengan contohnya saja ya. Jadi misalkan ada sebuah ada orang gitu ya, dia punya mobil harga 70 juta, lalu dia mikir sebaiknya saya asuransikan atau tidak, asuransi kehilangan gitu ya, simpel saja lah. Premi asuransinya 3 juta. Sementara probabilitas kecuriannya 10%. Jadi dari 10 mobil ada satu yang kecurian gitu ya. Terus kekayaan orang itu 300 juta termasuk mobilnya. Nah, biasanya nanti akan dibikin seperti ini. Jadi ada alternatifnya ya, asuransi atau tidak ya, pilihannya kan. Terus nanti ada tercuri atau selamat, dan terus nanti collect pertanyaannya. Halo, bisa kelihatan kah? Ya. Share-nya udah kelihatan tadi? Belum? Sudah Pak. Udah kelihatan ya? Sudah. Okay. Terima kasih Bu. Kok ada soalnya ada suara-suara macam-macam. Oke. Jadi ini ya, jadi ada semacam apa tuh namanya tuh? Ini adalah hasilnya ya. Jadi kalau mengasuransi lalu tercuri, maka penghasilannya ya atau kekayaannya akan 300 juta dikurang 3 juta dan Maaf seterusnya. Pak Hari, gitu ya. share-nya ya? tertutup, share-nya hilang. Hilang. Tertutup Hilang ya? Pak, hilang. Mungkin tadi ketutup. Ketutup apa ya? Sorry. Sudah. Udah. Sekarang udah kelihatan? Pak Hari sharing Zoom sekarang. Screen Zoom. Mungkin. Nah, oke. Ini. Udah kelihatan sekarang? Sudah Pak. Oke ya. Ya tolong saya dikasih tahu nih, karena kan saya nggak kelihatan di sana ini seperti apa. Oke ya. Terus ini hitung-hitungannya ya. Jadi prinsip dari EMV ini adalah nilai uang diberi bobot tingkat ketidakpastian. Dalam hal ini probability-nya. Jadi ada X ya di sini adalah outcome-nya dikalikan dengan probability-nya dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau kita ambil asuransi misalnya EV-nya adalah ini kalau dia kalau dia kecurian ya berarti kekayaannya akan kurang sekian ya, lalu kali probability-nya. Sementara kalau dia tidak kecurian dia tetap 297 tapi probability-nya sekian ya, dihitung kalikan gitulah. Jadi ini standar ekonomi lah, jadi kita nggak ada yang aneh nih. Jadi nanti dicari kalau yang EV-nya tertinggi maka harusnya itu yang dilakukan. Idenya seperti itu. Nah, kita teori ini menggunakan istilah prospek gitu ya. Jadi prospek itu sebenarnya adalah kombinasi ya dari outcome dengan probability sebenarnya itu ya. Jadi misalnya kalau ada ini contohnya dua bank tengah berpromosi masing-masing menawarkan hadiah pada nasabah baru yang mendaftar bulan itu. Ini satu Honda Jazz untuk satu pemenang ya, nanti diundi dari 100 nasabah baru. Karena kalau ini dua Avanza untuk dua pemenang 150 nasabah baru. Maka menuliskannya begini, Bank A dapat hadiah Jazz ini 1/100, sementara kalau Bank B gitu. Jadi ini notasi yang dipakai ya. Ini artikelnya, jadi kalau Anda bisa cari ini di Google kalau mau baca detailnya ya. Jadi oke. Jadi
kita akan start dengan elemen yang pertama ya. Jadi dia punya apa yang disebut dengan value function dan decision weight. Jadi satu adalah ini bagaimana sebuah outcome ini ada di kepala orang gitu ya. Jadi V ya, ininya. Satunya lagi adalah bagaimana probabilities itu dihayati secara subjektif. Jadi sama-sama subjektifnya gitu ya. Jadi ada outcome yang objektif, tapi yang diolah oleh manusia tentunya adalah bagaimana ketika dia menjadi dinilai secara subjektif, dan itu ada satu proses psikologisnya, kira-kira begitulah ya. Oke ya. Nah yang saya jelaskan cuma bagian yang atas saja, bagian yang bawah ini nanti kapan-kapan lah gitu ya. Oke. Prinsip pertama namanya titik referensi. Ya, jadi di sini kita sebagai manusia tidak pernah melihat outcome itu sebagai satu hal yang absolut gitu ya. Jadi kalau di kelas biasanya saya mencari itu di mahasiswa saya, ada nggak yang kulitnya hitam, kulitnya gelap gitu ya. Terus saya panggil, nanti suruh berdiri di sebelah saya. Lalu saya bilang ke kelas, tolong nilai warna kulit saya, gitu ya. 1 berarti sangat gelap, 7 berarti sangat terang, gitu ya. Udah, mereka nilai. Terus nanti saya cari lagi mahasiswa yang putih. Saya suruh ke depan sebelah saya, lalu saya tanya pertanyaan yang sama. Jadi sebenarnya mereka nilai adalah saya ya. Nah, biasanya hasilnya ya selalu mereka tidak pernah sama gitu ya. Jadi tergantung apa yang di sebelah saya, siapa yang di sebelah saya. Kalau yang di sebelah saya warnanya gelap, maka nilai dia saya akan dianggap lebih terang gitu. Ya, jadi itulah sebenarnya yang disebut dengan titik referensi gitu ya. Jadi intinya seperti ini ya. Titik referensi itu biasanya macam-macam nih. Jadi biasanya adalah misalnya status quo, keadaan yang sudah berlangsung lama gitu ya. Kalau belanja misalnya harga transaksi terakhir dan seterusnya gitu ya. Jadi pada intinya nanti kita setiap outcome ya, setiap hasil selalu diterjemahkan ya berdasarkan titik referensi ini menjadi keuntungan ya kalau dia menjadi lebih bagus ya, kerugian kalau negatif, atau netral kalau dia pasti titik referensi. Jadi misalnya contoh di sini ya, kalau kita biasanya pegang dolar 9.000 ya, terus sekarang tiba-tiba harganya 14.000, maka ini deviasinya negatif gitu kan, karena biasanya 9.000 sekarang 14.000. Jadi dan yang diolah oleh manusia menurut teori ini itu bukan 9.000 atau 14.000-nya, tapi minus berapa tuh? Minus 5.000-nya. Jadi deviasinya lah yang diolah oleh manusia gitu. Teorinya seperti itu. Nah, aplikasinya yang paling bisa kita lihat adalah kalau ada sale ya misalnya ya. Pengumuman sale itu yang baik ya, jadi selalu dia mencantumkan 2 buah harga. Jadi 1 harga lama, dan harga lama itu dicoret ya, dan harga baru ya. Dan ini idenya tadi ya, supaya orang bisa melihat tadi ini deviasinya positif loh gitu ya. Karena bukan angkanya yang penting, tapi tadi supaya dia bisa ngelihat titik referensinya mana. Dulu harganya lebih mahal, sekarang lebih murah gitu kan, dan berapa murahnya kelihatan di sini gitu ya. Jadi ini yang pertama ya. Nah, kita sebentar lagi mengalami apa yang disebut redenominasi, saya nggak tahu kapan gitu ya, tapi ini rencananya kan gini kan, jadi bahwa pemerintah akan menerbitkan rupiah baru ya, RB, di mana value-nya RB1 sama dengan RP, jadi uang kita yang sekarang 1.000 ya. Dan banyak orang yang dikhawatirkan akan khawatir gitu ya, karena mereka mikirnya kekayaannya akan dipotong 1/1000-nya gitu. Nah di sini sebenarnya ya kalau kita pakai tadi ya titik referensi, uang itu punya 2 buah titik referensi ya. Jadi ada nilai nominal, jadi kalau di uang kertas itu ada angkanya, itu disebut nominalnya, dan daya belinya. Jadi kalau uang itu kita belanjakan, kita dapat apa ya. Dan dalam redenominasi sebenarnya ya, yang berubah adalah nominalnya. Ya. Daya belinya nggak ada masalah. Jadi mestinya kalau dengan RP 9.000 bisa seliter bensin, RB 9 mestinya juga seliter bensin. Ya. Nah, tapi tadi ya, jadi untuk orang-orang yang bisa jadi ya banyak ya orang-orang tidak paham ini dengan baik ya. Jadi
dia bisa mengalami money illusion. Jadi dia kalau yang dia pikirin nanti, wah saya kepotong dong dari 9.000 jadi 9 gitu ya. Jadi itu idenya. Nah, penjelasannya jadi sebenarnya tadi kan bahwa uang itu punya dua titik referensi sebenarnya kan, nominal dan daya beli gitu ya. Jadi sebenarnya pada saat yang bersamaan ya, kita itu mengalami apa yang disebut dengan mixed feelings ya. Jadi di satu pihak kita percaya yang mana ya gitu ya, kasarnya gitulah ya. Dan nanti tentunya tergantung dari mana yang paling dominan, kalau istilah mereka namanya saliency ya. Dan karena kita banyakkan orang itu lebih terbiasa mengevaluasi harga-harga berdasarkan nominalnya, maka nanti biasanya money illusion itu terjadi gitu ya. Karena dia lebih sering menggunakan nilai nominal gitu. Di bagian ini kalau belum jelas kita bisa dalam tanya jawab ya. Yang kedua namanya decreasing marginal sensitivity. Jadi kalau tadi itu bicara tentang framing ya. Kalau sekarang ini yang kita bicarakan adalah angkanya. Kalau tadi kan dari 9.000 ke 14.000 itu kan minus 5.000. Nah, minus 5.000-nya itu gimana sih orang mengevaluasinya gitu ya. Nah, jadi rumusnya namanya DMS gitu ya. Jadi besarnya keuntungan atau kerugian dievaluasi berdasarkan prinsip psikofisik. Ya, ini khas psikologi ini ya. Jadi saya biasanya kasih contoh seperti ini ya. Jadi bayangkan misalnya kemarin terjadi kecelakaan gitu ya. Lalu dikasih tahu kemarin meninggal 1 orang, lalu pagi ini kita dapat berita bahwa ada 1 orang lagi yang meninggal. Jadi dari 1 menjadi 2 ya. Bandingkan dengan situasi lain ya, kalau kemarin dikasih tahu yang meninggal 1.000 orang. Sekarang ditambah 1 orang lagi, jadi dari 1.000 menjadi 1.001. Jadi secara objektif sebenarnya sama-sama 1 orang, tapi biasanya kalau orang akan lebih tersentuh kalau dia dikasih tahu yang pertama, gitu. Karena kalau udah 1.000 jadi 1.001 orang udah istilahnya tuh mati rasa ya. Jadi ini contoh yang paling bagus sebenarnya kalau kita mengamati angka COVID ya, meninggal COVID ketika awal-awalnya orang tuh masih peduli gitu ya. Tapi sekarang begitu angkanya udah mulai banyak, ya jadi kepala kita ya, sistem kognisi kita itu seperti hang gitu ya. Jadi udah nggak peduli lagi, gitu. Udah nggak ada rasanya lagi. Orang nggak takut lagi, ya gitu kan, jalan nggak pakai segala macam gitu. Ya. Beda dengan ketika awal-awal, ketika jumlahnya masih sedikit. Jadi DMS ini sebenarnya menggambarkan bahwa sistem kognisi kita hanya bisa mengolah angka kecil. Kalau udah angka besar, dia akan bermasalah. Jadi gambarnya seperti ini ya. Jadi ini titik referensi nolnya ya. Jadi dia gambarnya seperti semakin besar angka ini objektif ya. Ini yang objektifnya, yang ke atas ini, yang vertikal ini subjektifnya. Jadi kalau dari gambar ini kelihatan bahwa semakin semakin besar jumlahnya, lalu ini kan landai gitu ya, dia tidak jadi 45 derajat gitu ya. Jadi ini yang dimaksud dengan diminishing marginal sensitivity, dan ini juga berlaku untuk untuk kekurangan ya, kerugian. Jadi ini yang keuntungan, ini yang kerugian. Ya dia agak curam sedikit gitu ya. Oke, jadi kembali lagi ke 1 dengan 1.000. Ya, jadi kalau 1 dengan 2 itu kan di sini nih, ya bedanya nih 1 dengan 2. Jadi kita masih bisa merasakannya di sini. Ada celah ya. Tapi begitu jadi 1.000 jadi 1.001, dia menjadi bertumpuk nih. Jadi kita udah nggak bisa membedakan lagi bedanya gitu ya. Ini yang disebut dengan tadi ya, kalau istilah saya hang gitu kepalanya. Oke ya. Ini ada satu studi gitu ya. Studinya ini nanti di belakang saya jelaskan metodologi seperti apa biasanya gitu ya. Jadi ini eksperimen ya. Jadi ada 8 kelompok ya. Ini istilahnya 8 kelompok. Jadi yang dia kombinasi dari apakah korbannya sendirian atau korbannya ber-8. Lalu nanti ditambah ada usia, lalu ada yang ditambahin lagi usia dikasih nama, ditambah lagi usia, ditambah nama, ditambah foto, plus 1 yang
tanpa identitas gitu ya. Jadi ini ceritanya adalah ada ini ya, nanti seorang atau 8 orang sakit keras, saya ngambil yang ini aja ya, yang di atas aja ya. Lalu perlu obat, kalau enggak mati gitu ya. Obatnya mahal, $300.000. Nah, terus ditanya ke partisipan gitu ya, mau menyumbang berapa gitu. Nah, ternyata hasilnya ini kalau dilihat ya, ini saya ambil yang single sama grup ya, berdelapan. Jadi kalau angkanya kecil, kita lihat nih, angkanya besar semua nih, lebih besar dibandingkan dengan kalau angkanya besar, kecuali yang ini nih, usia. Jadi kalau nggak dikasih apa-apa, nggak kasih penjelasan apapun, maka ini akan lebih besar gitu ya. Dalam bentuk dolarnya dia mau nyumbang sekian gitu ya. Kalau dikasih tambahin umur dan nama, besar lagi gitu ya. Kasih umur, nama dan gambar dan foto, maka jadi bisa hampir 2 kalinya gitu. Tapi semuanya tadi ya, kalau dia sendirian. Begitu rame-rame, hang kasarnya gitulah ya. Oke, yang ketiga ini prinsipnya namanya loss aversion ya. Jadi ini biasanya di kelas ada simulasinya gitu ya. Jadi saya bawa Toblerone ya. Jadi Anda tahu ya, coklat ya, yang besar itu ya. Terus kelas saya bagi 3 gitu ya. Sepertiga kelas saya kasih coklat gitu. Jadi ada 2/3 kelas yang cuma bisa ngelihat saja gitu ya. Lalu saya kasih instruksi ya. Untuk yang kasih coklat, saya tanya ya, mau nggak kamu menjual coklat kamu kepada teman kamu? Harganya tentukan antara 2.000 sampai 10.000. Ini saya beberapa tahun yang lalu lah. Sekarang kalau coklat yang segini udah dapat yang kecil gitu ya. Oke ya. Terus sepertiga yang lain, namanya kelompok pembeli, dia cuma lihat coklat kan. Itu saya tanya, kalau kamu mau beli harga coklat teman kamu itu berapa? Sama juga ya, antara 2.000 sampai 10.000. Terus ada kelompok ketiga, dia kan cuma lihat saya, tapi saya tidak suruh beli. Saya cuma disuruh, saya tanya, coba menurut kamu harga coklat itu setara dengan uang berapa? Ya. Ini juga sama ya, antara 2.000 sampai 10.000. Nah, hasilnya seperti ini kelihatan ya. Jadi kalau kita bandingkan antara penjual dan pembeli saja, maka seakan-akan ya jelas lah, penjual itu kan motivasinya dapat untung sebanyak-banyaknya. Kalau pembeli pengennya semurah-murahnya gitu ya. Tapi kalau kita lihat dua ini saja ya. Tapi kalau kita lihat pemilih ya, tapi dia lain nih, dia di tengah-tengah gitu ya. Jadi penjelasannya adalah, pertanyaannya adalah gini, kenapa sih penjual kok mau ngasih harga yang minta harganya tinggi sekali gitu ya. Nah, jadi penjelasannya adalah ini titik referensi. Jadi awalnya ya, ini kita bicara tentang penjual ya. Awalnya dia tidak punya coklat ya. Jadi titik referensi dia adalah tidak punya coklat. Ya. Lalu tiba-tiba saya kasih coklat. Jadi titik referensi dia bergeser ke kanan. Karena kan dari tidak punya jadi punya coklat. Gitu ya. Lalu saya minta dia untuk menjual ke teman-temannya. Berarti dia dari punya coklat menjadi kembali lagi ke titik tidak punya coklat. Gitu. Dan ini adalah sebuah kerugian. Dan tadi kalau dilihat kerugian ya, gambarnya ini ya, kerugian itu dia lebih curam dia ya. Jadi untuk angka yang sama ini dia lebih curam. Jadi dia karena dia kerugian, maka dia lebih sakit rasanya daripada jumlah yang sama kalau dia keuntungan gitu ya. Akibatnya dia minta angka yang lebih besar, dia minta harga yang lebih besar. Jadi kalau saya dulu di kelas paling gampang jelasinnya gini lah. Kalau kamu ditinggal pacar gitu ya, terus kamu senang nih sama pacar kamu, terus kamu ditinggal gitu ya. Nah, kamu nyumpah. Nah, nyumpahnya itu apa sih? Saya tanya gitu ya. Apakah nanti ya saya cari wanita nih, kalau dia pria ya, saya cari wanita yang sama cakepnya, lebih besar cakepnya ya, atau kurang cakepnya gitu kan. Pasti semua orang akan bilang, pengennya adalah saya akan cari wanita yang lebih cakep dari kamu gitu kan. Karena tadi kan, karena kalau sama cakepnya rasa sakitnya belum terobati gitu ya, karena ini pola value functionnya ini gitu ya. Nah, walaupun sebenarnya itu tidak realistik ya, karena dengan wanita yang itu aja udah diputusin, apalagi dia mau cari yang lebih hebat gitu ya. Tapi itulah manusia gitu ya. Oke ya.
Nah, loss aversion ini sangat sangat berpengaruh ya, dan banyak sekali studi-studi yang membuktikan bahwa ini salah satu hasil yang robust ya, yang selalu bisa diulangi, dieksperimenkan ya, dan banyak sekali aplikasinya gitu ya. Oke. Ini salah satunya ini ya, nanti ya oke, salah satunya ini ya. Jadi ini ada sebuah eksperimen juga ya. Jadi ada eksperimen kita tahu ya, ada PISA ya. Jadi kalau studi ini sebenarnya dilakukan baik di Amerika ya dan di Italia, hasilnya sama gitu ya. Jadi nggak polanya sama gitu ya, nggak ada masalah. Nah jadi gini, pada kelompok build up, jadi ditawarkannya gini, ada keju ya, ada pizza ya, namanya basic ya, isinya cuman adonan ya, rotinya plus keju, harganya $5 ya. Terus dia ditawarkan, dia boleh menambah ya, ada 12 macam gitu ya. Bisa nambah nanasnya, nambah jamur dan sebagainya. Dan setiap macam itu harganya 50 sen gitu ya. Jadi kalau ditotalin dia mau masukin semuanya 12 biji, 12 macamnya itu, maka jadi harganya kan total harus bayar 11 gitu ya. $5 ditambah 12 macam kali $0,5 gitu ya. Oke. Nah, kelompok yang lain itu namanya kelompok scale down ya. Jadi ya dibalik nih sekarang. Ini kamu udah punya nih, ada namanya pizza deluxe ya. Isinya adalah basic, tadi ada keju ditambah 12 tambahan. Jadi harganya $11. Nah, terus ditawarin, kamu boleh mengurangi nih kalau kamu mau ya. Nah, setiap kali kamu ambil tambahannya itu, maka ongkosnya dikurangi 50 sen gitu ya. Dan yang terjadi adalah jumlah tambahan ya tadi ya, kan dari 12 macam itu pada kelompok scale down itu jauh lebih besar daripada kelompok pada build up gitu ya. Jadi ini tadi ya, karena dia ini sama seperti tadi Toblerone ya, dia udah dapat terus orang harus dikurangin, biasanya nggak mau gitu ya. Jadi kalau dalam contoh yang sehari-hari misalnya gini, kalau langganan TV biasanya dikasih kan 3 bulan, boleh nyoba semuanya dikasih gitu. Nah sesudah 3 bulan nanti kalau nggak diberhentiin gitu kan. Jadi kalau kamu mau nambah seperti itu ya harus bayar. Biasanya kita nggak mau gitu, jadi ya udahlah ikut saja. Gitu. Oke, ini yang tadi saya sebut dengan decision weight-nya, jadi penghayatan subjektif dari probability. Jadi di kepala kita ya, di sistem kognisi kita biasanya kita akan overestimate ya kalau probability-nya itu kecil. Tapi kita akan underestimate kalau probability justru besar ya. Jadi kalau dilihat di sini misalnya ya, probability kalau kita menilai mendapat $5.000 dengan probability yang seper 1.000 ya, kita akan lebih menyukai ini daripada kita mendapat $5 tapi 100% pasti gitu ya. Karena tadi angka 001 ini tadi ya, small probability ini akan kita overweight ya, akan kita kita anggap lebih besar daripada yang 0,01 ini ya. Itu juga sebaliknya gitu. Jadi gambarnya seperti ini ya. Jadi ini yang tebal ini adalah subjektif kita gitu ya. Jadi kita tidak linear ya. Ini kan probability yang nyatanya, probability objektifnya, ini probability yang ada di kepala kita yang subjektifnya. Buat kalau Anda tertarik, ini sekarang sudah direvisi ya, jadi ada istilahnya namanya kumulatif perspektif. Jadi khusus untuk bagian yang ininya ya. Anda silakan Anda kalau tertarik. Jadi kalau kita simpulkan ya, perbedaannya seperti ini ya. Jadi kalau expected value rumusnya seperti ini ya, outcome dikali probability. Kalau expected utility, jadi di sini outcome-nya yang dijadikan utility baru dikalikan dengan probability-nya. Sementara kalau
teori prospek dua-duanya ya. Jadi outcome-nya dijadikan subjektif, probability-nya dijadikan subjektif juga gitu. Oke, ya, terus penjelasannya ya, mereka ini ada ahli lain ya, ada Taylor misalnya. Jadi sebenarnya disimpulkan oleh Taylor, jadi yang mengumpulkannya adalah macam-macam gitu ya. Bahwa kita ini, kepala kita ini, kita punya dua macam ini gitu. Bukan salah satu ya. Jadi bukan seperti otak kiri atau otak kanan ya, tapi kita punya dua-duanya ya. Nah, yang automatic system itu ini ya, jadi ini yang apa ya, sifatnya cepat segala macam gitu ya. Sementara kalau sesudah automatic jalan, biasanya nanti baru kalau kita tidak malas ya, nanti kita akan mengaktifkan sistem kedua ini ya, reflektif. Kita pikirin tadi bener nggak ya gitu ya. Jadi kalau Anda kuliah biasanya bisa diaktifkan adalah yang ini nih, yang sistem 2 ya, dengan segala macam tugas segala macam. Diharapkan Anda mempunyai kemampuan untuk membangun yang sistem kedua ini gitu. Nah, sistem pertama ini biasanya digambarkannya sebagai apa ya, warisan dari evolusi ketika manusia masih menjadi kadal gitu, jadi belum punya otak, jadi cuma pakai apa tuh, saraf tulang belakang gitu ya, jadi set langsung melakukan sesuatu. Dan sekali lagi kita dua-duanya kita punya ya, jadi bukan berarti kita tidak punya ya, jadi kita punya, cuman biasanya kalau teori-teori ini mengatakan bahwa yang aktif adalah yang ini ya, automatic system. Oke. Nah, kita masuk ke metodologi sekarang ya. Jadi tahun 2002 itu Nobel Ekonomi itu ada 2 orang gitu ya. Kahneman, satu lagi Vernon Smith ya. Ini yang experimental economics. Jadi yang kemarin itu Pak Rimawan itu bicara tentang yang ini gitu ya, lebih banyak. Saya bicara yang sebelah kirinya gitu ya. Jadi perbedaannya apa sih gitu ya? Dan ini yang mungkin kita mulai masuk gitu ya. Jadi pertama adalah bahwa behavioral economics itu dia mirip dengan psikologi ya. Jadi dia menggunakan eksperimen. Dalam hal ini adalah true eksperimen. Jadi dilihat ada randomisasi, ada manipulasi dan seterusnya gitu ya. Terus yang keduanya, biasanya dalam contoh-contoh kasusnya ya yang diberikan kepada partisipan itu selalu diberikan konteks. Jadi kalau di eksperimen ekonomik biasanya sangat abstrak ya. Jadi misalnya ada A dengan B gitu ya. Tapi kalau di behavior economic biasa kita bicaranya ada penjual dan pembeli. Gitu. Jadi ada konteksnya. Terus eksperimennya biasanya cuma 1 kali, tidak diulang. Kalau eksperimen ekonomi diulang. Jadi kalau diulang, biasanya lama-lama hasilnya akan bagus gitu ya, akan rasional lah. Tapi kalau pertama kali biasanya tadi ya, yang bekerja masih yang sistem pertama. Kalau diulang-ulang dia akan, akhirnya orang akan sadar, oh ini mestinya nggak bener nih. Dia akan menggunakan sistem kedua ya. Terus dia akan banyak menggunakan contoh-contoh hypothetical. Ya, jadi kayak tadi misalnya contoh pizza ya, tidak dia makan pizza beneran gitu, tapi bayangkan gitu ya, ada kayak gitu, selalu startnya dengan demikian. Terus insentif untuk si partisipan. Kalau di experimental economics biasanya insentifnya itu mengikuti performance. Jadi kalau dia semakin rasional tentunya insentifnya lebih besar daripada orang yang ngawur gitulah kasarnya. Tapi kalau di behavior economics karena cuma 1 kali ya udah semuanya dibikin rata gitu ya. Jadi ini ada perdebatan lama yang tentang insentif ini. Jadi kalau ekonom bilang wah ini kalau diikutkan sesuai dengan mekanisme yang terjadi dengan sehari-hari ya, itu hasilnya akan beda nih, tapi ternyata enggak. Jadi ada banyak studi yang misalnya dibawa ke Cina gitu ya, di mana insentif yang dalam $5 itu ketika itu mungkin menjadi 1 bulan gaji, tapi hasilnya ternyata sama saja. Jadi mereka bilang ya enggak lah, jadi enggak ada bedanya lah gitu. Jadi insentif itu tidak matters gitu ya. Nah, minoritas survei ya, jadi ini mungkin di Indonesia beda ya. Indonesia itu justru terbalik ya. Kita banyak sekali studi-studi yang menggunakan survei ya.
tapi kita jarang sekali yang menggunakan eksperimen. Jadi apa sih bedanya sebenarnya ya? Jadi kalau eksperimen kita bisa mengklaim sebab akibat, tapi kalau survei kita tidak bisa, sebenarnya begitu ya. Jadi kita sering kali keliru ya, kita misalnya kita berpikir bahwa kalau saya pakai survei tapi saya pakai SEM gitu ya, structural equation modeling, maka kita bisa membuat klaim sebab akibat. Jadi ini nggak benar ya. Jadi sekali lagi SEM itu cuma statistik ya, alat menghitung gitu ya. Kita bisa membuat klaim sebab akibat itu kalau tadi ya namanya data generation-nya yang berdesain eksperimen. Jadi kalau tidak begitu ya nggak bisa, dia cuma mau dibilang pakai panah-panah gitu kan, sedang kasih panah ya nggak, tetap nggak jadi kausal gitu ya. Tetap bisa dikritik bahwa itu sebenarnya korelasional. Oke. Saya akan kasih contoh ya bagaimana caranya ya mendevelop sebuah eksperimen. Ya. Jadi anggap saja kita punya ini ya, hukum supply demand ini kan jelas nih kan ya. Jadi kalau di ekonomi biasanya sumbu vertikalnya ini harga ya. Jadi kalau harganya tinggi biasanya nanti demand-nya kecil nih, ini kan kecil ya. Tapi yang jual akan banyak gitu ya, karena harganya tinggi gitu ya. Kalau harganya tinggi kan di sini nih, jadi yang mau jual ada banyak gitu ya. Nah, nanti kalau harganya tidak cocok, nanti ada namanya excess demand. Jadi kalau kalau harga terlalu murah gitu kan, nanti akan ada selisih gitu kan, yang beli lebih banyak daripada yang menjual. Jadi namanya excess demand. Jadi nanti harganya pelan-pelan naik gitu, dan seterusnya gitu ya. Saya kira ini kalau ekonomi udah inilah paham, saya nggak akan jelaskan ya. Nah, Kahneman ya bersama Knecht bersama Taylor ya. Jadi Kahneman dan Taylor sama-sama dapat Nobel ya. Ini bikin teori tandingan ya untuk hukum supply demand tadi ya. Jadi teori mereka namanya dual entitlement ya. Dual berarti dua, entitlement berarti adalah hak gitu ya. Jadi haknya pembeli dan haknya penjual. Jadi pembeli berhak atas transaksi patokan, penjual berhak atas laba patokan. Penjual tidak boleh meningkatkan laba dengan mengorbankan transaksi patokan. Namun untuk mempertahankan laba patokan, penjual boleh menaikkan harga, gitu ya teorinya. Transaksi patokan tadi ini sama seperti sebenarnya referensi ya, harga dari transaksi terakhir atau harga yang diumumkan penjual. Laba patokan adalah laba yang dari transaksi terakhir. Jadi kalau kemarin, ini contoh dari transaksi patokan ya, kalau kemarin kita beli beras 9.000 per liter, sekarang harganya 9.500 per liter, maka tadi ya, transaksi patokan pembeli dikorbankan gitu kan. Karena biasa 9.000 sekarang ya 9.500 ya. Tapi tergantung, kalau kenaikan tersebut dipersepsi meningkatkan laba patokan, maka akan dianggap tidak adil. Tapi kalau dianggap demi mempertahankan laba patokan, maka itu dianggap adil. Gitu. Jadi step pertama dari membuat studi dalam bidang ini tentunya adalah kita memahami dulu dengan baik ya teorinya seperti apa. Gitu. Lalu kita tes. Jadi biasanya gitu ya. Jadi pertama kali kalau istilah saya itu namanya adalah kita melakukan replikasi. Saya pakai istilah namanya replikasi plus ya. Jadi sebuah studi yang isinya adalah mereplikasi dan menambahkan sebuah moderator, kasarnya gitu ya. Jadi ini replikasinya ya. Jadi karena kerusakan jalan, pasokan cabai terganggu. Penjual terpaksa membeli dari pasar induk lebih mahal Rp1.000 per kilo. Penjual lalu menjualnya ke konsumen 1.000 lebih mahal gitu. Terus pertanyaannya bisa diterima atau tidak gitu ya. Jadi ini tadi ya saya bilang ini adalah replikasi ya, tapi tentunya dengan mengadaptasi karena studi aslinya itu adalah ada hujan badai lalu bukan hujan badai, ada hujan salju. Di Indonesia kan susah membayanginnya gitu. Jadi digantilah dengan pasokan cabai gitu ya. Nah, hasilnya 79% partisipan menyatakan bisa menerima ya. Dan kalau pakai statistiknya ini lebih 50-50, jadi dia signifikan ya. Kenapa demikian tadi ya? Kembali ke teorinya tadi ya.
ini memang naik harganya Rp1.000, tapi Rp1.000 ini kan bukan, jadi pertama, saya ulang lagi ya. Jadi pertama ini adalah memang melanggar transaksi patokan, ya, karena kan naik 1.000 perak. Ya. Tapi Rp1.000-nya ini dipersepsi demi mempertahankan laba patokan penjual, gitu. Oleh karena itu sebagian besar partisipan mengatakan dia bisa menerima, gitu ya. Oke, ya. Nah, baru kita masuk ide penelitian. Jadi di sinilah tadi plusnya ya. Tadi kan setelah kita replikasi ternyata kok sama ya polanya gitu ya. Apa yang ada di jurnal dengan apa yang kita punya ya. Jadi perhatikan ya, tahap pertama ini ya, tahap yang replikasi ini bisa sukses bisa gagal ya. Jadi kalau sukses baru kita boleh bikin yang berikutnya gitu ya. Kalau gagal, ya kita mesti pikirin lagi nih, berarti kalau saya biasa saya ulang lagi eksperimennya, pakai kasus yang berbeda gitu ya. Untuk make sure aja, ini sebenarnya teorinya benar, ya, teorinya eksperimen saya yang salah atau teorinya yang salah gitu kan ya. Kalau cuma sekali kan orang nggak yakin, tapi kalau diulang berkali-kali, oh ternyata hasilnya tidak seperti yang ada di jurnal, berarti teorinya nggak cocok nih gitu ya. Kita bisa meragukan teori tersebut gitu ya, idenya gitu. Nah, jadi anggap saja ini terbukti gitu ya. Jadi tadi ya 76% menyatakan bisa diterima ya. Lalu kita mau memikirkan sekarang nih, apa ya, kondisi apa ya yang berbeda gitu ya. Jadi salah satunya yang bisa dipikirkan adalah seperti ini ya. Dalam skenario-nya tadi ya, laba patokan penjual ya, diasumsikan telah dianggap adil oleh konsumen, sehingga mayoritas partisipan bisa menerima kenaikan harga demi mempertahankan laba patokan. Nah, terus kita mikir gimana ya kalau misalnya laba patokan tersebut dianggap konsumen tidak adil. Nah, kita bisa nambahin nih, misalnya di Indonesia nih ada monopoli, lisensi, kartel gitu ya. Terus contohnya lagi misalnya tarif tol otomatis naik tiap 2 tahun mengikuti undang-undang gitu. Kan secara logika mestinya kalau udah balik modal ya sisanya adalah tentang untungnya dong, ngapain harus tiap tahun naik gitu kan ya. Jadi kita bisa bilang begitu ya. Jadi dalam hal ini berarti keuntungan siapa si penjual ya, laba patokan si penjual dari awal udah kita ragukan gitu ya. Nah, lalu baru kita bikin ya, kita desain ya. Jadi independent variabelnya adalah di persepsi terhadap laba patokan penjual sebelum kenaikan harga. Kita bikin ada yang adil, ya, kita variasikan menjadi adil dan tidak adil. Jadi ketika studi aslinya, ya, tadi yang mereplikasi adalah kalau dia adil. Ya. Sekarang kita bikin gimana kalau tidak adil. Gitu. Terus dependent variabelnya masih sama, persepsi terhadap kenaikan harga bisa diterima atau tidak. Dan hipotesisnya adalah tadi ya, dual entitlement akan berlaku kalau laba patokannya dianggap adil dan tidak berlaku kalau dianggap tidak adil. Desainnya 2 kelompok kali 1 skenario. Jadi skenario pertamanya sama kayak tadi ya, sama kayak harga sama seperti yang sebelumnya. Cuma kita tambah di ujungnya gini ya. Selama ini penjual mempunyai reputasi bila kenaikan harga proporsional dengan kenaikan ongkos. Jadi kan ya fair ya. Sementara kalau yang tidak adil, semuanya mirip sama ya, cuman ditambahin kata tidak gitu. Jadi eksperimen itu simple sebenarnya, yang tidak proporsional ya. Nah, terus hipotesa kita mestinya persen orang yang menjawab bisa diterima pada skenario 1 yang ini dia akan melebihi 50-50 dan lebih besar dibandingkan dengan skenario 2 gitu ya. Dan ini juga dia melebihi 50% gitu ya. Jadi seperti itulah bikin eksperimen gitu ya. Tentu tadi sekali lagi, jadi kita mesti start dengan memahami teorinya ya, bagaimana jalannya, lalu kita praktekkan di Indonesia jalan nggak sih ya, itu yang disebut dengan replikasi ya. Ini kalau istilah saya malah ini ya lebih gampang lagi, replikasi 100%. Ini harus terbukti dulu, kalau udah terbukti baru kita tambahkan, nah ini loh. Jadi nanti kalau Anda mempublish, yang Anda jual adalah yang ininya nih. Jadi ternyata teori dual entitlement itu hanya berlaku kalau tadi ya laba patokan dianggap adil. Tapi kalau laba patokannya
udah dianggap tidak adil, maka hasilnya akan berbeda gitu. Itulah sumbangan Anda, itulah kebaruan Anda ya. Jadi bikin studi itu nggak usah ruwet-ruwet mikirnya gitu ya. Jadi kebanyakan orang mikir gimana sih? Jadi sebenarnya sesimpel ini pun ya, ini udah sumbangan besar ya. Gitu ya. Oke, berikutnya kita masuk ke aplikasi ya. Jadi banyak sekali istilah sekarang itu. Kalau Anda buka YouTube banyak sekali nih nudge ya gitu ya. Jadi sebenarnya nudge itu ini ya. Jadi bagaimana kita bisa mengatur orang ya untuk berperilaku tertentu ya, tanpa orang itu merasa dia diatur gitu ya, dipengaruhi. Seru ya. Ada dua macam nudge ya. Jadi pertama ini sebenarnya udah kita temukan sehari-hari ya ketika kita di sekolah dulu ya. Makanya namanya educative nudge. Jadi biasa kalau kita ke sekolah kan suka ada kan di dinding itu rajin rajin pangkal pandai. Apalah kayak gitu-gitu ditempel-tempel. Nah, itu sebenarnya itu nudge ya. Jadi di sini idenya adalah individu itu dibuat mempunyai supaya kapasitasnya meningkat, disadarkan gitu. Oh tadi dia nggak tahu jadi tahu gitu ya. Diingatkan, bisa buanglah sampah di tempatnya itu kan gitu. Jadi kan kalau ada perubahan, maka perubahan itu karena orang itu mempunyai dia sadar, dia tahu benar bahwa itu memang harus sesuatu yang harus dilakukan. Nah, yang menarik sebenarnya adalah yang ini ya, non-educative nudge ya. Nah, kalau di sini yang kita kerjakan adalah kita tidak berusaha menambah kemampuan si orang itu. Jadi kembali ke tadi ya, dua sistem kognisi ya. Kalau yang edukatif yang kita kerjakan adalah yang kanan ya, sistem keduanya. Jadi kita bikin dia lebih kritis dan sebagainya. Sementara kalau yang ini yang kita eksploitasi itu adalah sistem satu gitu ya. Jadi kita atur adalah pilihannya, jadi lingkungannya yang kita manipulasi. Nah, dengan lingkungan itu diharapkan perilakunya kita jadi berubah gitu ya. Makanya nanti ada profesi baru namanya choice architect gitu. Jadi bukan arsitek bikin rumah ya, tapi arsitek yang mengatur pilihan orang ya, sehingga hasilnya seperti yang kita mau gitu ya. Ya tentunya ada urusan ini ya, etis ya. Jadi anggap aja etisnya udah beres gitu ya. Etis itu ada kuliah khusus. Oke. Jadi contoh pertama adalah tadi kita kembali ke titik referensi ya. Jadi kan tadi saya cerita ada namanya status quo ya. Nah, jadi ada status quo ini kan bisa membuat bias ya. Jadi misalnya gini, kalau kita beli handphone gitu kan dia udah punya dering. Nah, coba kalau Anda amati berapa banyak orang yang mau begitu dia beli terus deringnya dia ubah gitu. Umumnya kan ya enggak, ya udah itu aja terus bertahun-tahun gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau bunyi kita sadar nih HP saya apa bukan ya, karena banyak yang sama gitu ya. Jadi ini namanya status quo bias ya. Yang lebih menarik mungkin ini ya, izin mendonorkan organ by default gitu ya. Jadi ini studinya ini sebenarnya apa yang disebut dengan natural eksperimen. Jadi bukan eksperimen karena ini sebenarnya ada policy yang dilakukan oleh beberapa negara gitu ya. Jadi misalnya saja ada dua macam nih dia bilang ya. Jadi yang pertama adalah orang itu disuruh menandatangani kan dokumen, nanti kalau saya mati saya boleh nggak organ entah matanya atau apanya disumbangkan gitu ya. Di Indonesia belum umum gitu ya. Nah, ada negara-negara yang by default dikosongin, dia suruh ngisi boleh atau enggak gitu ya. Itu yang kuning ini ya, yang kuning ini by default dia disuruh ngisi ya, dia nentukan. Nah, sementara yang ini yang negara-negara yang biru ini ya, ini dia by default ya sudah dicontreng boleh gitu ya, tapi dia boleh mengundo gitu. Kalau dia nggak mau ya dia undo, dia dicontrengnya dipindahin ke tidak boleh gitu ya. Gitu ya. Jadi yang ini by default kosong disuruh ngisi gitu ya. Yang ini by default sudah diisiin, boleh gitu ya. Dan ini tadi kembali ke seperti loss aversion ya. Jadi yang terjadi adalah
negara-negara yang by default dia membolehkan, dia tidak mengubah gitu ya. Dia tidak mengubah menjadi undo gitu ya. Jadi akibatnya ya begitu mati, lihat nih kan boleh nih, ya disumbangkan lah. Maka jadi angka sumbangan organ tubuhnya lebih banyak daripada yang di sini gitu ya. Dan secara legal nggak bermasalah kan disuruh pilih, dia boleh mengundu gitu ya. Oke ya, jadi ini ya. Jadi ini prinsipnya seperti itu ya. Ini ada satu lagi yang contoh eksperimen, ini eksperimen besar ya. Ini antara DJP nih ya, Dirjen Direktorat Jenderal Pajak ya, dengan ada konsultan dari Inggris ya, BIT. Sebenarnya sedih juga saya, kenapa sih gini aja mesti pakai orang bule ya gitu ya. Karena Indonesia juga ada gitu kan, kita kan kadang-kadang suka gitu ya untuk mau bangsa sendiri nggak yakin gitu ya. Nah, jadi partisipannya ini adalah 11,2 juta wajib pajak yang terdaftar di e-filing. Saya nggak tahu Anda mungkin pernah dapat apa enggak gitu ya kalau mengisi. Jadi angkanya besar sekali nih ya. Lalu intervensinya berupa email ya. Emailnya nanti saya ada 6 macam, nanti saya jelaskan seperti apa saja ya. Dan ini dikirim 5 minggu sebelum tanggal deadline ya, 31 Maret 2018 ya. Nah, dependent variabelnya adalah berapa banyak laporan pajak yang masuk sebelum 16. Jadi yang diinginkan gini, orang memasukkan laporan pajak lebih awal. Jadi ini diharapkan gitu ya. Oke ya, ini contohnya ya. Jadi untuk nanti yang dijadikan kontrol tuh ini ya, tidak dapat email ya. Karena kenyataan tidak dapat email ya. Terus ada kontrol lagi, ini contoh dulu, ini formatnya sama seperti yang kita biasa terima kalau ada emailnya ya. Nanti ada simplifikasi, disederhanakan, kebanggaan nasional, ya, petunjuk, perencanaan gitu. Nah, yang terbukti bagus nih yang ini gitu ya. Jadi intinya adalah di emailnya itu bunyinya adalah menyampaikan bahwa nanti kalau dekat, kalau jauh-jauh hari dia bisa lebih enak dan seterusnya. Ini ada contohnya di sini ya. Ini contoh yang email perencanaan. Ini adalah saya potong dari bunyi emailnya ya. Jadi ini yang ditekankan. Perencanaan yang baik dalam penyelesaian SPT akan membuat laporannya menjadi lebih mudah. Saat ini semakin banyak masyarakat Indonesia yang telah patuh melaporkan SPT. Hindari berbagai permasalahan ini. Karena kalau tadi ya penolakan dan seterusnya gitu. Bisa Anda baca pelan-pelan dulu gitu ya, kira-kira ini ya. Dan terus hasilnya, nah, jadi ini yang tadi kontrol ya, dan ini adalah 1, 2, 3, 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 versi yang lain ya. Kalau kita lihat, ini semuanya signifikan nih bintangnya ya, secara statistik bintangnya signifikan. Jadi kalau nggak dikasih apa-apa, maka yang memasukkan pada 16 Maret itu ada 35%. Tapi kalau ditambahin, ini banggaan nasional, jadi naik berapa tuh? Ya, pokoknya intinya naiknya itu ini paling banyak 2% lah nih segini. Nah, karena N-nya 12 juta, ya 11 juta sekian, 11 juta ya, maka pasti signifikan lah gitu. Jadi kalau mereka bilang, wah ini lihat nih, sukses eksperimennya, ya. Kalau buat saya, ya iyalah, N-nya gede, tentu aja. Ya. Beda dikit juga pasti signifikan gitu. Jadi harusnya kalau mau fair yang dia laporkan bukannya signifikansinya ya, tapi efek size-nya gitu ya. Dan kalau kita lihat secara ini ya, secara absolut sebenarnya cuman eksperimen ini cuma nambahin 2% gitu ya. Nggak gede gitu ya. Kalau saya berharap sebenarnya kalau pakai konsultan ya mestinya yang datangnya bukannya cuma 30 menjadi 37 dong. Jadi 70% kayak gitu ya, baru kita bayar mahal lah konsultan. Gitu ya. Jadi intinya ini contoh-contoh dari bagaimana kita melakukan studinya. Saya kira itu dulu, saya stop ya sharingnya ya. Ya, terima kasih Pak Hari atas paparannya kurang lebih hampir 1 jam ya. 1 jam ya. Mungkin kita langsung membuka pertanyaan saja supaya lebih
untuk diskusi lebih banyak. Jadi ada 2 penanya ini yang sudah ada di room chat. Yang pertama adalah boleh saya bacakan ya? Satu-satu atau digabung? Pertanyaannya beda-beda, Pak. Oh, itu satu-satu ya, takut lupa. Oke, satu-satu Pak. Nggih, satu-satu saya bacakan nanti bisa langsung ditanggapi atau direspon. Oke. Yang pertama Bu Kartika Tiwi. Maaf, sebentar. Ya. Bu Kartika Tiwi menanyakan tentang perbedaan antara behavior economics dan behavior finance, Pak Hari. Oh iya, tadi di belakang udah ada belum ya? Oke, jadi gini, teori prospek itu kayaknya saya terlewat satu slide, jadi kayak kelupaan ditampilkan. Jadi gini, teori prospek itu ya mengembangkan banyak hal, ya, menginspirasi banyak hal, ya. Jadi dia menginspirasi misalnya munculnya apa yang disebut dengan behavioral decision making, behavioral finance dan seterusnya gitu. Jadi tadi kayak misalnya Berberis ya, Berberis itu adalah salah satu profesor ngetop yang menggunakan behavioral finance gitu. Jadi itulah. Jadi kalau aplikasi dari teori prospek ke finance namanya behavioral finance. Tapi kalau ke kedokteran ya behavioral decision making, ke politik apa gitu. Jadi memang bagaimana behavior ini diterapkan dalam berbagai bidang ilmu. Yang ditanyakan Bu Kartika adalah mengenai finance. Oke. Kemudian yang kedua, ini sudah ada yang raise hand, Ibu Puput dari Surabaya. Monggo, Bu Puput mungkin bisa ditanyakan langsung. Saya bisa. Silakan Bu Puput. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Hari atas presentasinya, pemaparan yang cukup menarik. Saya ingin bertanya dalam secara operasional riset eksperimen ya Pak, terkait dengan ya prospek teori. Paling gampang prospek teori itu kalau gaji kita turun 10% itu bengoknya udah nggak karu-karuan gitu Pak ya, dibanding naik 10% gitu, biasa-biasa aja. Alhamdulillah gitu aja. Tapi kalau udah turun itu teriaknya nggak karu-karuan gitu. Nah, pertanyaan saya itu gini Pak, ketika kita mendesain eksperimen itu kan kita mau katakanlah kita pakai treatment. Yang pertama itu kecewa, yang kedua nggak kecewa, atau mungkin yang dicontohkan Pak Hari tadi itu ada skenario atau treatment adil dan tidak adil. Nah, yang ingin saya tanyakan itu ketika di eksperimen, bagaimana kita mengukur bahwa si partisipan itu memang dia di sel adil itu dia memang merasa adil, dan di sel yang tidak adil dia merasa tidak adil. Nah, itu apakah kita menggunakan instrumen atau alat apa yang paling efektif gitu untuk Oke. Ini pertanyaan bagus nih. Jadi mungkin kok suara saya gaung ya? Iya. Gaung ini. Oke, ya, udah kedengeran ya? Iya. Oke. Jadi gini, mungkin perlu kita punya satu ini lagi ya, webinar khusus tentang bagaimana bikin eksperimen nih, kayaknya jadi supaya lebih jelas gitu. Jadi saya akan jawab pendek saja nih ya untuk Ibu. Jadi pertanyaan Ibu itu kalau di dalam eksperimen kita menyebutnya manipulation check. Jadi kalau kita memanipulasi itu artinya bukan membohongi ya, tapi artinya adalah membuat variasi ya. Jadi satu variabel kita variasikan. Jadi ada variasi adil dan tidak adil, gitu kan ya. Itu kan dari kita kan, kita yang berpikir kalau dikasih kalimat seperti ini maka nanti akan dipersepsi adil. Sementara kalau kata-katanya begini nanti akan dipersepsi tidak adil, gitu ya. Kan tapi itu kan dari kita, dari si peneliti. Penelitinya mikir demikian, gitu kan. Nah, kita harus memastikan ya seperti yang Ibu katakan ya, bahwa apa yang kita pikirkan ya, apa yang kita rancang itu memang dihayati, dipersepsi demikian oleh si partisipan,
gitu kan. Nah, itu namanya manipulation check gitu. Jadi itu harus sukses. Kalau nggak sukses, nggak ada gunanya penelitian kita, nggak ada gunanya eksperimen kita. Nah, jadi biasanya kita kasih pertanyaan gitu. Jadi biasanya udah selesai, ya, sudah dependent variabelnya sudah dihitung, ya, sudah dijawab. Lalu kita tanya tuh, tadi ibu dapat apa ya, gitu, kondisinya apa gitu. Jadi nanti kan dia jawab kan, oh tadi saya, atau gini pertanyaan mungkin kira-kira gini ya, menurut tadi waktu Anda dapat skenarionya ya, si penjualnya itu gimana sih gitu. Nanti kan dia jawab, oh dia proporsional kalau naikin harga dari ongkos, ini tidak proporsional misalnya begitu gitu ya. Nah, jadi dari situ kita bisa tahu kan, oh ini apa manipulasi kita beneran ditangkap sama oleh partisipan atau tidak gitu. Mudah-mudahan sebagian besar sama gitu, berarti penelitian kita benar gitu ya. Nah, kalau orang bisa sama bisa tidak, itu bisa macam-macam ya. Jadi bisa aja dia terlalu terburu-buru sehingga dia tidak memperhatikan. Nah, berarti kan orang ini dia tidak kalau istilah kita namanya dia tidak mengikuti instruksi. Jadi kalau dari jawabannya nih mestinya kan tadi kan, oh ini proporsional atau tidak gitu ya, adil atau tidak, nah, gitu ya. Tapi kalau dia jawabnya misal hal yang lain, nah kita bisa bercuriga, wah ini orang nggak paham nih gitu ya, atau berarti ngawur nih orang gitu ya. Dan ada selalu seperti itu. Jadi orang seperti itu biasanya kita eliminasi dari analisis gitu. Bu Puput, oh sudah ini selesai. Oke, terima kasih Pak. Kemudian masih ada 3 pertanyaan lagi nih Pak. Yang pertama dari Pak Wicaksono, beliau menanyakan tentang bias framing. Jadi ada yang positif atau negatif. Kemudian kaitannya dengan investasi ke pendirian UMKM. Itu pertanyaannya yang saya tangkap dari room chat. Jadi mungkin saya bacakan aja Pak. Terkait dengan bias framing, apa saja indikasi framing, baik framing yang bersifat negatif ataupun framing yang bersifat positif, bila dikaitkan dengan pengambilan keputusan investasi dalam mendirikan perusahaan atau UMKM? Mungkin mesti lebih spesifik kali ya. Tapi, ya, betul. Tapi intinya seperti inilah. Jadi framing itu adalah bagaimana kita menyoroti ya, sebuah hasil. Nah, nanti apakah kita melihatnya dari sisi positif, ya, jadi framing positif, atau dia framing negatif. Jadi misalnya gini ya, ada kalau studi yang paling sering dilakukan tuh gini kan, ada sebuah penyakit gitu ya, pandemi. Kalau dia pakai obat A, yang meninggal akan berkurang sekian. Nah, itu kan berarti kan framingnya negatif kan, akan meninggal. Tapi bisa juga kita bilang, kalau pakai obat yang sama, maka yang selamat akan sekian. Jadi framingnya jadi positif, karena selamat yang nah itu ininya sama ya, faktanya sama, tapi cara kita menyampaikannya yang berbeda. Jadi itu kalau Anda baca di paper saya itu ada contohnya sebenarnya di situ. Jadi silahkan dilihat aja di situ. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau dikaitkan ke tadi, saya mesti baca yang lebih konteksnya lagi kali, baru bisa berkomentar. Mungkin betul Pak, harus ada webinar khusus tentang eksperimen ya Pak ya? Iya. Supaya lebih jelas dan waktunya seharian full gitu. Ya, oke. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah pada studi yang bagaimana studi yang menggunakan skala Likert untuk behavior economics. Nah, apakah bagaimana juga jika hasilnya tidak sesuai dengan teori? Itu pertanyaan dari Bu Yeni Susianti. Ya, ini tadi saya bilang kan, di Indonesia kita terbiasa menggunakan survei gitu ya. Jadi memang tadi pakai skala gitu ya ngukurnya ya. Kalau eksperimen biasanya kita tidak menggunakan skala. Jadi gini ya, skala itu artinya itemnya banyak tapi kesimpulannya cuma satu gitu ya. Jadi di kita tuh banyak sekali ya yang salah kaprah ya, kalau pakai Likert itu setiap item dianalisa. Jadi sebenarnya salah gitu ya. Jadi kalau namanya skala itu adalah sejumlah item tapi cuma satu simpulannya.
Oke ya. Nah, kalau untuk eksperimen ini biasanya dependent variabelnya itu cuman tadi ya, cuman satu item aja gitu. Ya, berapa harganya? Tadi kan misalnya adil tidak adil. Nah, udah cuman itu aja. Atau perilaku beneran, bener dia beli apa enggak gitu. Kalau beli dia bayar berapa gitu. Misalnya jadi seperti itu. Jadi memang ada beberapa ya yang menggunakan skala ya, tapi itu tidak dominan. Jadi biasanya karena kan asumsinya begini ya, ketika kita melakukan manipulasi, itu efeknya kalau dia ngisi skala, dia kelamaan gitu. Udah hilang nanti efeknya gitu. Jadi harus secepat mungkin, biasanya begitu. Ya. Jadi oleh karena itu biasanya yang digunakan tadi kan, jadi cuman satu item, dua item gitu, nggak pernah skala gitu. Bukan nggak pernah ya, jarang skala. Ya. Oke, terima kasih. Ini mungkin pertanyaan selanjutnya masih berkait dengan survei nih Pak, ya karena tadi ya mindsetnya kami lah terutama. Nah di sini ada pertanyaan dari Bu Sulistiarini Pratiwi menanyakan bahwa kelemahan atau apa yang harus kita siapkan jika eksperimen menggunakan online. Nah ini juga masih kait dengan survei sepertinya Pak. Ya, jadi sebenarnya banyak ya eksperimen. Jadi gini, yang bisa dilakukan secara online gitu ya. Jadi nggak saya juga termasuk yang banyak menggunakan survei secara online. Karena kalau eksperimen yang benar kan kita harus punya ruangan khusus gitu. Lalu kita undang jadi kan ruangan itu harus dedicated katakanlah selama 1 bulan untuk kita pakai gitu. Nanti yang lain ngomel gitu. Kalau muridnya banyak, yang eksperimennya banyak, kan ruangannya mesti banyak gitu ya. Jadi kalau di luar negeri udahlah ada. Ya, tapi kalau di kita biasanya kan yang kita pakai adalah kelas ya atau ruangan yang nggak dipakai gitu ya. Jadi ini hambatan untuk bikin eksperimen kalau di Indonesia. Jadi biasanya yang paling mudah adalah dengan menggunakan online gitu ya. Jadi sebenarnya prinsip dari eksperimen itu adalah tadi ya, kita menyajikan manipulasi, kita memvariasikan operasionalisasi sebuah. Jadi sepanjang ada manipulasinya, ya, lalu ada randomisasi, lalu ada kontrolnya, nggak ada masalah gitu. Jadi contoh yang saya kasih tadi itu kan bisa dikerjakan dengan Google Form gitu ya. Jadi nggak ada masalah sebenarnya gitu ya. Nah, cuman tadi harus dipikirkan gimana caranya supaya tidak bocor ya. Jadi itu yang mungkin agak sulit gitu kalau secara online. Jadi nanti misalnya dia foto terus dia sebarin ke teman-temannya di medsosnya. Nah, jadi ketika orang tahu reaksi dia udah tidak murni lagi gitu. Jadi mungkin itu yang harus dipikirkan gimana caranya gitu. Jadi kalau secara prinsip sih bisa gitu ya. Oke. Kalau menurut pengalaman Pak Hari sendiri yang pernah melakukan eksperimen dengan online gitu Pak? Artinya mengatasi kebocoran itu tadi? Ya, jadi ya tadi mesti ada kayak semacam kontrak gitu ya. Jadi kita mesti bilang bahwa tolong ini jangan disebarin kayak begitulah gitu. Ya paling kita ada usaha gitu kan. Ya. Dan tadi bahwa dia begitu dia ngisi, dia harus ngisi dalam tempo yang pendek. Ya. Jadi setelah 5 menit linknya hilang. Nggak sempat foto. Iya, kalau terlalu lama ya nanti ya dia segala macam lah. Oke. Nah kemudian ini ada satu pertanyaan dari Pak Anang Heri, tetapi sifatnya ke ini Pak. Jadi saya bacakan aja, mohon izin bertanya, menurut pandangan Bapak, apakah redenominasi rupiah menjadi solusi ampuh untuk mengatasi perekonomian kita saat ini di tengah pandemi? Kemudian apa pertimbangan yang mendasari jika redenominasi dilakukan? Ya, jadi saya punya beberapa studi tentang itu ya. Jadi gini, kalau kita baca alasannya ya, jadi alasannya itu sebenarnya macam-macam ya. Jadi misalnya membuat rupiah bergengsi gitu ya. Jadi kan tidak karena kalau angkanya banyak, nolnya banyak tuh katanya currency yang murahan gitu lah kasarnya gitu ya.
Atau yang paling norak alasannya, saya ngomong begini udah biasa nih ya, karena ini angka nol yang banyak itu menyusahkan ketika kita memasukkan ke dalam Excel, kemasukkan gitu ya. Kalau di print itu printernya mesti printer yang gede gitu ya. Dan sebenarnya kalau Anda amati ya, kalau Anda ngisi bensin aja, ya lihat, itu angka nolnya terpotong 1. Coba Anda amati, gitu ya. Nah, jadi itu salah satu alasannya gitu. Jadi makanya dibentuklah itu ya. Nah, cuman pertanyaannya gini kan, jadi itu kan di Indonesia ya, Redomisi itu pernah punya masalah kan, jadi ada istilah namanya sanering ya, dan itu dilakukan pada saat ekonomi lagi susah, dan jadi prakteknya adalah bahwa uangnya itu cuma bisa separuhnya, lalu separuhnya lagi harus saya lupa ya, saya punya slide tapi nggak ada pada saat ini. Jadi prakteknya seperti itu gitu ya. Jadi orang itu merasa bahwa kalau nggak salah ingat nih, baru bisa diambil 50% lagi itu berapa tahun kemudian. Jadi dengan kata lain jadi hilang lah gitu seringkali gitu ya. Nah, itu yang mungkin harus diatasi di kita gitu ya. Zaman sekarang apalagi kan banyak sekali seliweran hoax dan macam-macam lah gitu ya. Jadi itu yang mesti dipikirin. Jadi dan saya juga bingung juga ya kenapa pada saat sekarang gitu ya dilakukannya, kenapa bukan pada saat waktu tenang, pada dolarnya lagi aman. Sekarang kan dolarnya bergejolak terus gitu ya. Dulu kan dilakukan direncanakan ketika masih 10.000 ya, jadi gampang dia membuangnya. Sekarang udah angkanya udah 15.000, dan ada pandemi, ada pengangguran, ada jadi saya nggak tahu apakah ini akan menjadi beban nanti ya pemerintah dalam mengatasi hoax gitu ya. Jadi karena memang ini gini, ekonom itu selalu berpikir bahwa itu kan cuma dibuang 3 nolnya gitu ya. Kalau Anda baca Detikcom misalnya kemarin ya, atau kemarin dulu ya, mereka bilang diam-diam redenominasi itu sudah dilakukan. Jadi kalau kita baca sebenarnya dia tonjolin tuh misalnya ini harga ya, tabel harga di Starbucks gitu kan, dia cuma tulisnya 15, terus 50, terus 003-nya itu di atas gitu. Lalu mereka bilang itu adalah redenominasi, walaupun itu dalam tanda petik ya. Tapi menurut saya itu menyesatkan gitu ya, karena redenominasi itu sebenarnya adalah menerbitkan uang baru gitu ya, bukannya angkanya yang 50-nya gede lalu 00-nya 3 itu kecil, bukan itu sebenarnya gitu. Tapi itu menyesatkan, dan menurut saya juga pemerintah juga salah ya, karena dia menyederhanakan, jadi penyederhanaan rupiah kalau nggak salah gitu. Jadi menurut saya redenominasi itu bukan hal yang sederhana. Jadi menurut ekonom sekali lagi ya, karena mereka terbiasa tadi ya berpikir, mengasumsikan orang itu berpikir rasional, dia akan menggunakan sistem kedua ya, sistem kognisi 2, dia akan mikir gitu ya, maka dia akan bisa nih membedakan. Tapi kenyataannya nggak demikian gitu ya. Jadi saya punya beberapa penelitian gitu ya, tidak mudah gitu orang itu begitu melihat angka baru terus langsung. Ini Anda bisa gampang gini ya, kalau Anda misalnya ke luar negeri, ke Singapura aja ya, di mana kan 10.000 ya, berapa? 11.000. Anda akan merasakan ketika begitu Anda datang, Anda awal-awalnya mungkin Anda masih mau ngitung pakai kalkulator. Tapi begitu kalkulator yang Anda malas, Anda simpan, Anda belanja, Anda akan lupa gitu. Tahu-tahu ternyata mahal ya gitu. Ternyata tadi kepiting yang kita mahal itu, yang kita makan itu 750.000 ya kalau dirupiahkan gitu. Jadi sesuatu yang tidak akan kita kerjakan kalau kita di Indonesia gitu, dengan uang rupiah kita. Tapi karena kita nggak sadar, kita jadi belanja. Itu yang tidak dipikirkan gitu ya. Jadi atau bukan nggak dipikirkan ya, diasumsikan akan berlangsung dengan gampang kalau ekonom. Sebenarnya enggak gitu. Jadi kita butuh adaptasi, dan itu butuh waktu lama. Jadi kalau di Eropa ya, ketika euro itu dia punya undang-undang bahwa harga, misalnya di Belanda ya, harga tidak boleh berubah. Ya ada undang-undangnya. Kalau kita nggak tahu nanti di undang-undangnya begitu nggak. Jadi harga tidak boleh berubah, jadi gitu ya.
Dan terus harga itu harus dinyatakan dalam 2 currency. Jadi gulden dan euro. Jadi dia bisa lihat nih. Jadi kalau dia masih belum sadar, dia bisa lihat, oh jadi namanya double price tag gitu, ada 2. Nah, gitu-gitu yang saya nggak tahu lah nanti seperti apa gitu. Jadi ini bukan proses yang sederhana karena kita udah bertahun-tahun terbiasa dengan tadi ya, uang dengan nol banyak gitu ya. Dan nol banyak itu kan artinya juga kita mengalami money illusion. Jadi banyak sekali orang yang misalnya kasih tahu, saudara-saudara, gaji Anda naik sekian, udah tepuk tangan. Padahal kalau dihitung-hitung, ya ini mah nggak ada. Kalau kita belanjain uangnya gitu kan harus daya beli ya. Ini nggak dapat apa-apa nih, gitu sebenarnya. Ya, jadi tapi orang udah kurus seneng karena tadi kita terbiasa dengan nilai nominal. Itulah kira-kira. Ya, jadi memang ya betul Pak. Jadi ada pandangan rasional dan mungkin ada pandangan emosional ya, sehingga bukan masalah emosional kali ya. Jadi asumsi tadi yang slide pertama saya kan. Jadi ekonom selalu mengasumsikan manusia itu rasional. Dia akan mikir panjang lebar. Sementara orang pada umumnya nggak begitu gitu loh. Ada yang rasional tapi sedikit. Banyakan mah ya tadi dia pakai yang pertama tuh sistem kognisi yang pertama yang otomatis. Iya. Oke. Ya, jadi memang ya artinya bahwa kita semua melihat bahwa proses redenominasi ini bukan masalah yang sangat gampang gitu, tidak hanya sekedar membuang 3 angka nol, tetapi perlu diperhatikan bahwa ada psikologi masyarakat yang terbiasa dengan nol banyak, kemudian nolnya menjadi hilang dan sebagainya. Ya. Kemudian ada 2 pertanyaan lagi Pak. Ini yang pertama dari Bu Hani Ernawati. Dia bertanya mengenai apa beda mendasar metode eksperimen pada ilmu ekonomi dan ilmu manajemen. Mungkin nanti ditambah ilmu psikologi harusnya. Jadi sebenarnya tadi ya, jadi yang kita bedakan bukannya manajemen dengan psikologi apa tadi? Ilmu ekonomi dan ilmu manajemen. Ya, bukan di situ, tapi tadi apakah yang kita pakai adalah behavioral economics atau experimental economics? Itu harusnya itu yang kita pakai. Jadi kalau experimental economics itu tadi ya dia berulang, lalu jadi ngerjain ini nggak cuma sekali gitu ya. Jadi sekarang dikasih, nanti diulangin lagi terus gitu ya. Terus juga dia tidak boleh pakai ngibul, ya, jadi harus jujur gitu. Ada macam-macam lah gitu ya. Jadi saya saya kasih itunya kan ya, saya kasih nanti di dalam slide-nya itu di bagian belakangnya itu ada referensinya, jadi silakan dilihat saja nanti di situ. Di situ dijelaskan apa bedanya gitu ya. Kalau belum jelas juga ya nanti kita ketemu lagi lah. Oke, boleh diskusi lagi ya Pak. Iya. Ini kemudian yang berikutnya dari Bu Puput lagi nih, Bu Puput di Surabaya. Akan bertanya lagi mengenai saat mulai eksperimen atau survei. Nah ini mungkin Pak ya ke survei lagi. Kemudian pada saat introduksi, apakah kita perlu menulis atau membacakan judul riset kita? Kemudian apa riset kita? Judul risetnya gitu Pak. Maksudnya saat introduksi untuk memulai eksperimen. Apakah itu harus dibacakan judul risetnya? Kemudian nggak bisa keluar. Kemudian seandainya eksperimen menggunakan, kesulitan membuat ini ke bawah. Seandainya eksperimen menggunakan, bentar Pak, ini saya nggak bisa baca bawahnya. Oke, saya bacakan Bu. Oh ya, silakan. Terima kasih. Seandainya eksperimen menggunakan permainan mata uang, sebaiknya menggunakan mata uang rupiah yang dikenali oleh partisipan atau menggunakan mata uang eksperimen yang tidak dikenali partisipan. Oke. Ya, jadi ada 2 ya. Jadi kalau yang pertama ya, ini semuanya tentunya dua-duanya adalah tergantung dari tujuan penelitiannya gitu ya. Jadi tujuan penelitian kita apa? Jadi kadang-kadang kita bikin penelitian yang Jadi ketika jadi istilah kita tuh yang pertama itu kita kenalnya istilahnya adalah namanya cover story. Jadi gitu ya. Jadi cover story itu adalah bagaimana kita menceritakan ini loh,
Anda saya minta untuk berpartisipasi dalam eksperimen ini yang kira-kira kayak gini isinya. Jadi dia jelaskan. Nah, cover story itu bisa macam-macam ya. Jadi kalau experimental economics selalu harus jujur gitu ya. Tapi kalau dalam behavior economics dia seperti psikologi ya atau manajemen. Jadi bisa separuh jujur, bisa rada ngebohong gitu ya. Jadi tergantung gitu ya. Nah, jadi biasanya sebelum kita bikin eksperimen kita harus memberikan tadi ya prosedur penelitian kita pada namanya komisi etik. Jadi mereka akan menilai apakah kita ini prosedur kita ini akan merugikan partisipan. Jadi kalau kita ngebohong misalnya, itu harus ada namanya debriefing. Jadi kita nanti setelah selesai kita cerita, oh tadi bohong kok, ini gini gitu sebenarnya. Kita harus make sure bahwa orang itu tidak marah, tidak jadi merasa aduh kok saya jahat sekali ya, kok saya tega sekali ya, kayak gitu ya. Jadi itu harus hilang. Jadi itu yang pertama itu ya. Nah kalau yang kedua sama juga ini kembali ke tujuan penelitiannya. Jadi kalau saya penelitian pakai mata uang ini saya selalu tidak pernah menggunakan rupiah gitu ya. Karena tadi ya kalau pakai rupiah nanti kita nggak bisa memanipulasi kan. Jadi saya bisa bilang gini, bayangkan Anda sedang terbang ke satu negara yang mempunyai mata uang apa gitu ya, dan exchange rate-nya begini kayak gitu ya. Nah ketika ada exchange rate-nya itu yang pakai satu mata uang itu sama dengan berapa rupiah gitu. Jadi tidak pakai dolar Amerika, nggak gitu, karena nanti dia udah punya pikiran tersendiri tentang pengetahuan itu akan merusak tujuan penelitian kita, karena dia tidak akan perhatikan skenario lagi gitu ya, tapi yang dia pakai adalah pengetahuan dia tentang US dollar gitu, yang padahal belum tentu itu yang kita mau gitu. Idenya begitu. Kemudian satu lagi ini Pak dari Ibu Fauzia Nurlai mengenai pemberian manipulasi pada sampel penelitian bisnis. Bagaimana cara mengontrol supaya penelitian tersebut hasilnya senatural mungkin. Kemudian membandingkan dengan uji Yang pertama apa tadi pertanyaan? Yang pertama pemberian manipulasi pada sampel pada penelitian. Manipulasi. Ya. Supaya kemudian, natural. Supaya apa tadi? Supaya senatural mungkin. Ya. Kemudian beliau membandingkan uji eksperimen pada penelitian kesehatan di laboratorium, di mana ada respon fisiologis dari tubuh, sehingga uji sampel dari tubuh, sehingga sampel uji sebagai respon dari perlakuan. Jadi mungkin yang satu fisikal, yang satu non fisikal gitu Pak ya, pertanyaannya. Oke. Jadi kalau yang kedua dulu kali ya, gini. Dependent variable itu bisa macam-macam. Jadi bisa dia cuma contreng-contreng, bisa juga faal. Jadi dites misalnya apakah kalau dikasih respons stimulus seperti ini nanti dia detak jantungnya meningkat, atau EEG-nya darah di kepalanya akan gimana, itu bisa begitu gitu. Jadi nggak ada masalah lah soal itu ya. Jadi memang sekali lagi ya, di kita di Indonesia biasanya kalau bikin penelitian kan pakainya kuesioner, cuman paper and pencil gitu ya. Jadi sebenarnya nggak demikian. Jadi bisa macam-macam gitu ya. Jadi kemarin saya baru nonton presentasi dia bikin penelitian. Jadi gini, dia pakai software ya yang dia bisa, kan sekarang pakainya online semuanya ya. Jadi kalau disorotin ke wajah ke wajah orang ya, dia bisa bilang nih, ini wajah kalau orangnya begini maka detak jantungnya akan sekian gitu. Jadi nggak perlu ditempelin pakai omron gitu, nggak perlu dia. Ya, jadi cuman dari video bisa tahu detak jantungnya sekian. Jadi udah canggih sekarang gitu ya, teknologi seperti itu ya. Terus yang pertama tadi ya, memang sebaiknya ya penelitian itu harus stimulusnya itu harus stimulus yang natural ya, yang mereka bisa
dekat dengan sehari-hari yang kenal gitu ya, sehingga mereka bisa lebih apa ya, kalau istilah kita tuh namanya ecological validity-nya itu tinggi. Karena tadi ya ini bukan jadi jangan sampai ketika dia baca skenario-nya juga ini apa gitu, mikirnya lama atau ini nggak mungkin. Nah itu berarti udah nggak sukses itu. Jadi itu jadi harusnya ketika dia baca dia bisa membayangkan, oh ya kayak gini, ya, saya sering kok begini, oh ya gitu ya. Ya tapi tentunya itu bisa dikerjakan dengan tadi ya, kalau istilah kita namanya pilot. Jadi sebelum kita melakukan eksperimen sebenarnya kita coba dulu itu, kita kasih ke orang reaksinya gimana, dia ngerti apa enggak, reaksi seperti yang kita mau apa enggak gitu. Jadi nanti kalau udah yakin baru kita bikin eksperimennya. Oke. Terima kasih. Ini pertanyaannya sudah habis. Mungkin ada lagi? Saya bertanya. Tanding. Silakan. Ya, terima kasih, Pak Hari. Saya tertarik pada bagaimana kita bisa menggunakan behavioral economic ini dalam menyusun kebijakan. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Hari tadi, bahwa kita bisa membuat satu choice architecture yang bisa mendorong orang untuk memilih choice atau memilih alternatif yang memang kita harapkan dia pilih itu. Nah, kalau di Indonesia sendiri sebenarnya memungkinkan tidak Pak melakukan membuat penelitian dan kemudian mengaplikasikannya, karena kita kan bicara psikologi masyarakat Indonesia ketika dihadapkan pada choice, dihadapkan pada kebijakan yang mungkin hasilnya bisa jadi tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena memang ada mental state-nya dari masyarakat Indonesia yang mungkin sedikit berbeda. Kalau sekarang ya, kalau tadi contohnya kan Direktorat Jenderal Pajak ya, itu kan mereka meng-hire tadi ya BIT ya untuk melakukan ini gitu ya. Jadi sebenarnya udah terbuka sih sebenarnya ya. Cuman kalau saya bilang sebenarnya gini kan, jadi untuk bikin sebuah policy ya, atau sebuah ide riset gitu ya, kita kan mau nantinya mau memanipulasi ya. Nah itu idenya bisa dari mana aja kan gitu ya. Jadi kalau Pak Rimawan kemarin kan dia pakai Zimet, terus diapain gitu ya. Nah jadi idenya bisa dari segala macam gitu. Nah yang harus ada sebenarnya adalah tadi ya, kita harus yakin dulu bahwa ini jadi gini, eksperimen itu jangan diharapkan sekali terus sukses. Itu yang seringkali orang berpikir demikian. Jadi kalau di kita kan satu gitu kan, kalau bikin disertasi studi cuma satu gitu kan, tapi N banyak. Nah itu yang nggak begitu kan. Jadi harusnya kita menemukan sesuatu ya, itu nggak mungkin lah sekali dapat gitu. Jadi saya sekali gagal, coba lagi, barangkali ininya kali, coba lagi gitu. Jadi kalau kita baca jurnal-jurnal behavioral economics ya, itu biasanya studinya nggak cuma satu gitu. Jadi semakin jurnal itu ngetop, biasanya studinya banyak gitu. Ya. Jadi dan partisipannya juga beda-beda gitu. Jadi dengan begitu kita yakin bahwa hasilnya ini memang hasil yang istilah mereka namanya robust ya. Jadi reliable, itu memang akan terbukti demikian gitu. Jadi itu sebenarnya yang harus kita yakini. Jadi kalau kita pakai punyanya Pak Rimawan kemarin tuh kan dia seakan-akan habis Zimet terus gitu. Seakan-akan panahnya itu step-nya itu akan semulus itu gitu. Dalam kenyataannya mungkin tidak demikian gitu ya. Dan oleh karena itu kalau Anda mau bikin studi dengan behavioral economics, saya selalu menyarankan adalah Anda harus berani mencoba gitu, berani bikin eksperimen berkali-kali gitu. Jadi jangan kalau sekarang kan mentalnya gitu kan, kita tunggu nanti begitu udah deketin, ayo harus nih deadline tanggal segini, baru kita bikin studi dan cuma satu. Nanti kalau gagal ya udah gitu, diam aja gitu. Jadi sebenarnya nggak boleh begitu kan. Jadi kan kalau kita bikin tesis ya kan, kalau kita udah punya hipotesa harusnya terbukti, tapi
terbukti, untuk bisa terbukti itu kan tadi tentunya harus tadi kan kita harus bacanya benar, asumsinya benar, dan mungkin tadi kita harus memastikan kan bahwa apa ya tadi harus berkali-kali gitu, nggak bisa nggak bisa sekali terus langsung dapat gitu itu. Jadi sama kayak tadi kan, bagaimana caranya kita mau bikin orang supaya mau memasukkan pajak lebih awal gitu. Ya ini kan cuma gitu doang terus udah gitu kan. Jadi dia cuma 37% gitu. Dan itu nggak beda banyak dengan sebenarnya dengan kalau nggak dikasih surat cuma 35%, naik 2% gitu ya. Jadi menurut saya mestinya dipikirin lagi gimana caranya, apa yang salah ya gitu. Orang Indonesia tuh kalau diingetin, karena menurut saya orang Indonesia itu kalau disuruh apa ya memasukkan sesuatu on time itu susah. Kita ini kan manusia yang itu ya last minute, ini kan selalu begitu. Jadi pajak juga begitu. Nah, sekarang gimana caranya mengubah supaya manusia last minute menjadi tadi ya lebih terencana. Nah itu nggak semudah itu gitu. Kan tadi kan dikasihnya kan misalnya coba dibikin supaya dia bangga Indonesia. Siapa sih Indonesia yang bangga gitu ya? Susah lah. Orang kan kalau kita ingat-ingat ya pajak misalnya, orang pajak apa bijak, siapa orang yang percaya gitu ya gitu kan gitu. Cuman kita ya karena yang ngerjain bule jadi nggak tahu gitu orang Indonesia kayak apa sikap terhadap pajak. Mungkin ada yang lain yang ingin ditanyakan dari peserta ini, tidak yang raise hand dan tidak ada pertanyaan di chat room juga. Sebenarnya ada satu Bu Nur Ainun Samka. Jadi disertasi beliau itu menggunakan desain eksperimen. Nah ini saya minta mungkin beliau bisa share gitu, tapi belum menanggapi ini. masih ada Bu Nur Ainun? Coba saya buka dulu. Saya nggak bisa membuka ininya. Saya tidak bisa mute ininya. Mungkin bisa dibantu untuk Bu Tanding dan teman-teman co-host, adik-adik. Namanya siapa? Bu Nur Ainun Samka. Oke, Nur Ainun. Sebentar, saya cari dulu. Karena beliau menggunakan desain eksperimen, karena menurut beliau desain eksperimen itu sulit untuk digeneralisasi hanya melalui replikasi, sehingga memang dengan adanya webinar desain eksperimen akan dibahas replikasi dan bagaimana sebaiknya dilakukan untuk desain eksperimen selanjutnya. Memang karena yang saya tahu tahapannya lumayan banyak ya Pak ya. dan ya, yang jadi memang jadi gini idealnya ya, jadi idealnya kalau kita mau bikin eksperimen tuh gini, pertama kali adalah kita menarik sampel dulu secara representatif. Nah, sesudah itu baru kita bikin random assignment gitu. Tapi kan biasanya tidak demikian. Jadi biasanya yang kita kerjakan adalah kita langsung ke random assignment-nya gitu ya. Dan tadi supaya kita bisa menggeneralisasi, studinya jangan cuma satu, eksperimen jangan satu, tapi beberapa dan menggunakan partisipan yang berbeda-beda. Biasanya begitu. Jadi biasanya studi pertama itu pakai mahasiswa, studi kedua ya baru pakai manusia yang ada umum gitulah, pakai masyarakat umum. Gitu. Kalau cuma satu ya iyalah, orang kan bilang mana bisa direplikasi gitu. Ya. Memang ini menjadi menarik, tapi kesulitannya kadang-kadang menjadi barrier ya Pak untuk apa namanya melaksanakan studi eksperimen ini. Ya. Yang lain, apakah ada komentar? Bu Nur Ainun sudah ada, silahkan dipanggil. Oh ya. Okay. Terima kasih. Bu Nur. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Ainun. Bisa sharing Bu Nur pengalaman. Jadi kemarin itu waktu nulis alhamdulillah saya sudah ujian sidang promosi ya, jadi sudah selesai. Kemarin itu memang yang menguji saya itu Pak Profesor Basu swasta. Nah, saya mengambil S3-nya itu di Ilmu Manajemen Universitas Syah Kuala gitu kan, tapi penguji eksternalnya memang Profesor Basu swasta dari Gajah Mada. Nah, kemarin itu kendalanya adalah masalah generalisasi.
memang untuk penelitian saya sebenarnya saya tidak menggunakan partisipan mahasiswa, tapi saya menggunakan partisipan wanita karir dan ibu rumah tangga. Variabel yang saya uji adalah tentang niat membeli, dan saya menggunakan aplikasi teori prospek, yaitu efek framing untuk promosi penjualan. Nah, kemarin itu waktu ujian ada ditanyakan bagaimana masalah tentang generalisasi. Ya, memang generalisasi, survei sama eksperimen berbeda ya, karena kalau untuk survei itu kan generalisasinya lebih luas, sedangkan eksperimen katanya lebih sempit. Nah, bisa dilakukan generalisasi untuk diaplikasi. Nah, tadi saya tertarik sekali dengan dikatakan oleh Bapak Hari, bahwa jika partisipannya itu tidak satu, tapi berbeda-beda, maka generalisasinya bisa lebih luas. Nah, pada saat itu saya menggunakan partisipannya tidak mahasiswa. Mengapa? Karena yang saya manipulasi produknya adalah produk untuk yang high price, sehingga pada saat ujian proposal diusulkan untuk tidak menggunakan mahasiswa yang mereka memiliki yang mungkin daya belinya agak kurang. Pada saat itu saya juga ada membelikan Produknya apa, Bu? saya produknya pada itu kosmetik, Pak. Kosmetik Apa? yang high brand. Harganya berapa? Harganya itu di atas 500 ribuan. Pada saat itu saya uji, ketika saya lakukan pretest, saya memperoleh mereknya. Saya bandingkan 3 merek, L'Occitane, Body Shop, dan Nice Spencer. Maka yang paling mereka kenal itu adalah Body Shop, sehingga saya menggunakan Body Shop. Itu setelah saya melakukan pretest sampai 11 kali. Nah, kemudian setelah saya buat semua alat penelitiannya, jadi karena mereka mengusulkan, pertama saya mahasiswa, tapi kemudian dialihkan agar karir dan ibu rumah tangga, saya alihkan. Nah, tadi Bapak sudah mengatakan bahwa tidak hanya satu partisipan, maka kayaknya saya menggunakan partisipannya wanita karir dan ibu rumah tangga. Apakah generalisasinya itu bisa lebih diperluas, Pak? Itu studinya ada berapa? Ya. Eksperimennya ada berapa banyak? Itu saya menggunakan faktorial between subject. Oh, Jadi, bukan. Itu kan berarti studinya, Bu. Studinya. Ya? Studinya ada berapa? Studinya kalau saya tadi kan studinya ada dua. Studinya dua. Yang pertama, kemudian saya bandingkan dengan hypothetical brand, merek yang belum pernah dikenal. Oke, ya udah benar itu. Udah benar ya, Pak? Sudah. Jadi saya bandingkan antara merek terkenal dengan merek yang tidak pernah dikenal yang saya buat untuk memang penelitian ini. Berarti itu sebenarnya generalisasi bisa luas, Pak ya? Iya. Cuman kalau dalam dalam marketing ya, itu biasanya kita nggak pernah happy ya kalau cuma niat membeli gitu loh. Betul, Pak. Niat membeli itu kan orang bisa aja kan niat, tapi kenyataannya disuruh beli, suruh bayar, dia nggak mau keluar duit gitu. Jadi mungkin kalau mau lebih meyakinkan ya mesti sampai perilaku aktual gitu. Ya Pak, pembelian aktual ya. Betul. Jadi itu kalau generalisasi ya memang tadi ya problemnya jadi kan gini kan, setiap metode itu pasti punya kelemahan dan kekuatan gitu kan. Eksperimen kuatnya adalah tadi kita bisa mengklaim sebab akibat. Tapi tadi kita agak susah kalau kita mau menggeneralisasi. Jadi caranya tadi kita menggunakan beberapa studi dengan partisipan yang berbeda. Tadi misalnya pertama kali studi 1 sudah terbukti, tapi kan cuma pakai mahasiswa, ya bikin studi 2. Sekarang gimana kalau untuk ibu rumah tangga terbukti apa enggak gitu. Kalau hasilnya sama ya berarti kan kredibel gitu kan, gitu. Tadi misalnya, tadi cuma pakai orang Aceh aja, nah sekarang coba pakai orang Jakarta. Orang lain ya. Gitu lah, Bu. Terima kasih. Jadi saya punya pengalaman gitu. Jadi studi-studi misalnya ya, ini dikerjakan oleh orang UGM gitu. Dia siswa anak sekolah Bantul gitu kan dia pakai. Begitu saya pakai di Jakarta nggak jadi gitu. Ya tapi itu nggak ada masalah ya sepanjang dia tulis di dalam itu ya, dalam diskusinya ya. Jadi misalnya biasanya gini kan, ini baru latar belakangnya orang Jawa loh, bahasa Indonesianya gimana. Silahkan kalau mau pakai ini harus pakai orang Bandung, orang mana gitu. Sepanjang ada itu. Untuk saran ya Pak. Untuk saran selanjutnya untuk menggunakan partisipan dari daerah demografi yang berbeda gitu ya. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Oke, terima kasih Bu Nur atas sharingnya. Tidak begitu sulit ya Bu?
Sangat sulit Bu, sampai saya stres kerjaan eksperimennya kemarin itu. Ya alhamdulillah tapi sudah selesai. Alhamdulillah. Ya. Oke, terima kasih Bu sharingnya. Mungkin dengan sharing itu saya nggak tahu ini apakah malah menjadikan eksperimen atau ini akan dilaksanakan atau malah mungkin udah nggak usah pakai eksperimen aja gitu ya. Tapi ini adalah sesuatu hal yang baru, sebenarnya tidak terlalu baru ya, tetapi memang Sudah lama. Tidak banyak diminati karena kesulitan-kesulitan dalam hal tertentu ya Pak. Tetapi kalau kita sudah melalui kesulitan itu, maka kedepannya sebetulnya akan menjadi yang... Tapi Bu, kalau boleh saya saran, mohon ada webinar selanjutnya untuk desain eksperimen. Mengapa? Karena untuk perilaku konsumen marketing itu, untuk komunikasi pemasaran terpadu, hampir semua desainnya itu harus eksperimen. Tetapi kebanyakan peneliti kan menghindari milih survei gitu. Nah, itu dia masalahnya, karena tidak paham, jadi mereka pindah alur sehingga tidak menjawab hubungan sebab akibat itu gitu kan. Ya begitu saja. Betul. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu atas sarannya. Bisa kita tindak lanjuti juga dengan Pak Hari dan mungkin juga Pak Rimawan nanti. Oke, apakah masih ada lagi yang berkomentar atau bertanya? Sepertinya sudah tidak ada karena kita memang sudah hampir 2 jam bersama Pak Yadi dari Untan tadi mengacungkan tangan. Dari Untan? Pak Heriadi tadi. Pak Heriadi, monggo. Oh ya, saya tidak melihat ininya. Oh ya, silakan Pak Heriadi. Sebentar, Anwar. Oke. Bisa, ya. Baik, terima kasih. Pak Hari ini dosen saya Bu, dulu di UI saya. Anda tambah gemuk ya? Tambah gemuk Pak. Baik Pak, saya menyangkut tadi riset Ibu tadi, Ibu Ainun tadi. Kadang-kadang kita tuh kalau eksperimen tuh dihadapkan pilihan, kita mau pakai brand yang aktual ataupun brand yang fictitious gitu ya, yang kita buat gitu kan ya. Kalau aktual kita takut respondennya sudah punya familiarity dengan brand itu ya, sehingga nanti ada yang fanatik pada brand itu, dia jelas dia akan responnya bagus gitu ya. Itu yang khawatir. Kemudian juga kita harus bagaimana memastikan bahwa yang menjawab pada level preferensi yang sama kalau brand itu sudah terkenal gitu kan ya. Jadi sebaiknya kita lebih baik menggunakan fictitious atau yang original atau brand yang sebenarnya. Demikian Pak Ari. Atau bagaimana memilih respondennya, gitu supaya tadi assign. Ya, betul. Jadi sekali lagi itu tergantung tadi ya tujuan penelitiannya tentunya ya, dan bagaimana kreativitas kita untuk tadi ya dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian tersebut gitu ya. Jadi kalau untuk brand preference biasanya memang kalau di jurnal mayoritas dia menggunakan brand fiktif. Karena tadi alasannya kan, jadi orang kadang-kadang kalau udah fanatik dengan brandnya, waduh udah luar biasa gitu ya. Jadi mungkin kalau banyak kan kalau di Amerika biasanya tuh misalnya Apple gitu ya, orang udah pakai Apple tuh biasanya dibelain mati-matian gitu ya. Kalau Indonesia biasanya nggak terlalu lah, dia yang penting murah gitu kan gitu. Jadi sekali lagi dilihat itunya lah, jadi tujuan. Jadi kalau tapi memang sebagian besar itu, dan kalau saya boleh menyarankan hendaknya ada satu studi tadi ya, menggunakan beberapa studi dengan partisipan yang berbeda, dan salah satunya tentunya kalau bisa sampai perilaku, akan jauh lebih meyakinkan. Jadi menurut saya sekarang banyak sekali ya studi di Indonesia itu selalu niat melulu. Niat, kalau tidak saya bilang nggak ada gunanya di penelitian ini gitu loh. Buat apa sih niat gitu ya? Tapi sekarang yang menarik justru ya, sekarang ada bidang baru ya, namanya kemarin saya hadir tuh cognitive economics. Jadi mereka tuh justru aneh, mereka tuh mau meniru psikologi zaman dulu gitu loh. Jadi kalau bisa yang kita teliti adalah bukan perilakunya, tapi apa yang ada di kepala kita gitu. Ya sudahlah. Ya, tadi kalau saya bilang kalau buat marketing kan nanti jadi salah ya, kita bilang orang mau beli ini produknya, tapi ternyata begitu disampaikan belum tentu ya. Ini pengalaman paling bagus mungkin adalah kalau dulu ya, kalau Facebook kita kan suka kan ngundang orang pakai apa tuh, invitation Facebook kan. Nanti orang nulis kan, ya saya akan datang gitu kan. Biasanya kan wah angkanya 300.
begitu eventnya beneran datang 50 orang gitu. Jadi kan tuh lihat kan beda antara niat dengan perilaku. Baik Pak Hari, ini satu lagi saya kan ada lagi stream baru sekarang neuro bisa neuro marketing, bisa neuroeconomics. Ini kira-kira masuk cabang ilmu yang mana? Apakah termasuk behavioral? Jadi kalau neuro itu tadi, jadi pengukuran dependent variabelnya. Jadi dia mengacu ke lebih ke itunya ya, cara ngukurnya. Jadi selama ini kan tadi kan ngukurnya kan pakai kita centang gitu ya, pakai kuesioner. Nah sekarang tadi Pak Ali atau di foto pakai fMRI gitu. Tapi kalau kayak fMRI gitu kan harganya, mahal itu. Jadi kalau mau gitu sebaiknya Anda kerjasama dengan fakultas kedokteran yang punya alat itu, gitu ya. Jadi nanti dan untuk bisa melakukannya kita nggak bisa melakukannya karena dia butuh license. Jadi orang yang memasukkan pasien ke dalam mesin itu harus punya license. Jadi kita bayar orang itu gitu untuk melakukan eksperimen kita, gitulah. Wah, lebih mahal kita lagi Pak ya. Nanti bisa meledak apa bisa segala macam gitu. Baik, terima kasih Pak Ari. Ibu. Sama-sama. Oke, terima kasih Pak Heri. Akan saya urut lagi. Apakah ada yang raise hand lagi? Ternyata tidak ada. Kemudian untuk pertanyaan juga sepertinya tidak ada. Kepada sehingga nanti digunakan untuk membuat sertifikat. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan sampai di sini untuk sharing yang luar biasa dari Pak Hari. Semoga kita semua bersemangat Pak untuk untuk mengatasi kesulitan pada eksperimen. Oke, terima kasih Pak Hari dan waktu kami kembali kepada Bu Retno Tanding selaku host dari acara ini. Silakan Bu Retno. Terima kasih sekali Ibu Evi Grafitiani dan terima kasih sekali Pak Hari Susianto atas pencerahannya yang luar biasa pada pagi hari ini. Dan selanjutnya tentu saja saya sebelum nanti kita tutup kita akan foto bersama dulu dan sebelumnya gitu. ini dihidupin semua. Mohon untuk berkenan untuk dihidupkan semua supaya kita bisa foto bersama-sama. Dan sebelum ini, sembari menghidupkan video, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang pada pagi hari ini berasal dari UNS, tentu saja baik itu dari MM maupun MEST, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret, kemudian dari Universitas Lambung Mangkurat, dari Universitas Negeri Semarang, Universitas Diponegoro, Universitas Malikul Saleh, Universitas Tanjung Pura, juga dari Universitas Gajah Mada, IIB Dharma Jaya, kemudian Universitas Merdeka Malang, ada Universitas Mataram, terima kasih sudah hadir, ada dari Trinitas Ambon, kemudian dari Universitas Airlangga, dari Andalas, kemudian juga Universitas Borneo, Universitas Jambi, dan kemudian ada Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, dan Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur, kemudian dari UTP Solo, kemudian dari STISIP Kartika Bangsa Yogyakarta, Universitas Bunda Mulia, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Makassar, kemudian Universitas Pakuan, juga ada yang dari PT KAI, mereka juga mahasiswa MM UNS tentu saja, dan ada banyak yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih dan untuk kami akan memberikan informasi tentang kegiatan MM selanjutnya. Tentu saja Bapak Ibu bisa mengikuti mengikuti media sosial program studi Magister Manajemen karena kami akan selalu update kegiatan kami di sana dan jadwal kegiatan kami di sana. Oke, Mbak Nabila, kita bisa membuat foto bersama. Saat ini ada 4 slide, jadi mohon senyumnya agak lama sebentar karena fotonya juga agak lama. Oke. Mari kita mulai slide yang pertama. Saya tidak tahu Bapak Ibu ada di slide berapa, jadi senyumnya yang lebar semuanya. Slide yang mohon maaf. Oke, slide yang pertama. 1. Sebentar, saya harus mengindikan dulu. Sebentar.
Oke, kemudian slide yang kedua. Oke, mohon maaf, apa namanya, agak lama ininya, copy paste-nya. Kemudian slide yang ketiga, masih mohon tersenyum lebar. Biasanya kalau slide yang keempat ini sudah banyak yang ketutup ininya. Oke, ini adalah slide yang terakhir. Oke, kalau begitu apa namanya, dengan selesainya foto bersama, saya mengucapkan terima kasih atas atensi Bapak Ibu semua peserta yang luar biasa. Saya harap semuanya selalu dalam kondisi yang selalu sehat, stay safe dan stay healthy. Dan Pak Hari Susianto, terima kasih sekali. Terima Mudah-mudahan kasih, sama-sama. ya, di lain waktu ada waktu, kami tentu saja mohon berkenan untuk bisa menjadi pembicara Baik. lagi. Dengan senang hati. Oke, Pak Hari mungkin ada satu kata penutup sebelum kita tutup secara keseluruhan acara ini, monggo. Ya, saya kira semoga banyak orang yang memikirkan ekonomi. Jadi ekonomi itu terlalu penting untuk diberikan kepada para ekonom. Mbak Evi. Ya, terima kasih sekali atas ininya Pak, encourage-nya pada orang-orang manajemen ini. Iya, betul. Oke, dan dengan demikian kita tutup perjumpaan kita pagi hari ini dengan ucapan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi mengisi absen supaya kami bisa menuliskan nama dengan tepat di sertifikat yang akan kami kirim melalui email pada Bapak Ibu sekalian. Dan selanjutnya terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.